Bab 1061. Harga buku rahasia seorang kultivator. Bei Mingxuan begitu tertekan hingga ingin muntah darah. Namun, novel suara. Bab 1061. Harga buku rahasia seorang kultivator. Bei Mingxuan begitu tertekan hingga ingin muntah darah. Namun, jelas sekali, bagian selanjutnya adalah bagian paling menarik dari video tersebut. Bei Mingxuan membawa sekelompok orang dan menyerbu masuk. Hal pertama yang ia lakukan saat masuk adalah merampas buku panduan rahasia dan membakarnya menjadi abu tanpa melihatnya. Ia membakarnya menjadi abu. Buku panduan rahasia seorang kultivator tingkat sektor bintang hancur begitu saja. Melihat ini, semua yang hadir menarik napas dingin. Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu ternganga, tak kuasa menutup mulut mereka. Terutama Bei Mingxuan, ia benar-benar diliputi penyesalan. Kenapa ia tidak memeriksa isinya dulu? Buku ini dibeli oleh putranya dengan 50 juta dolar. Meskipun putranya membuangnya, jika ia tahu bahwa itu adalah buku rahasia seorang kultivator, ia pasti akan langsung mengambilnya kembali dan menyimpannya meskipun sangat memalukan. Lagi pula, 50 juta dolar itu benar-benar telah dihabiskan. Tapi sekarang, sudah terlambat, buku itu sudah hancur, hanya saja dia tidak yakin apakah masih ada salinan tambahan. Salinan ekstra. Benar, salinan ekstra. Hong Dali ini jelas punya salinan ekstra. Seperti yang diduga, tepat ketika Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu sedang berpikir sampai di sini, Hong Dali menyeringai dan berkata, "Ya ampun, ngomong-ngomong, aku benar-benar berpikir untuk membiarkan kakek buyutku mempraktikkan buku rahasia ini. Jika buku rahasia ini dan buku rahasia tingkat sektor bintang keluargaku bisa digabungkan, kurasa kekuatannya akan meningkat pesat. Bukankah kau meminta perjanjian untuk mengingkari pernikahan? Kakek buyut pasti bisa menang dengan mudah saat duel nanti." Kali ini Zhu Yunzu benar-benar ketakutan hingga wajahnya memucat. Kenapa dia berani meminta perjanjian ingkar janji? Bukankah karena Hong Xingyu sudah sangat tua, tetapi dia masih dalam masa keemasannya, ditambah lagi dia bahkan mendapatkan buku rahasia kultivator tingkat stelar beberapa waktu lalu dan mendapatkan beberapa hasil dari penggabungannya. Dia hanya berani meminta perjanjian ingkar janji pernikahan karena dia punya peluang menang 80% berkat kedua keuntungan ini. Tapi semuanya sudah berakhir. Dengan buku rahasia kultivator tingkat sektor bintang ini, seburuk apapun Hong Xingyu, setidaknya dia bisa meningkatkan buku rahasia keluarga Hong dari amplitudo 120 kali lipat menjadi 130 atau 140 kali lipat. Jika dia lebih pintar lagi, hasilnya. Pada saat itu, bagaimana keluarga Zhu dan Bei bisa melawan keluarga Hong? Apakah mereka masih setara? Kita bisa berdiskusi. Sikap Bei Mingxuan berubah 180 derajat dan ia berkata, "Aku terlalu gegabah tadi. Begini saja. Hong Dali, kau pasti punya salinan cadangan buku rahasia ini, kan? Sebutkan harganya, aku akan membelinya berapapun harganya." Ya, aku akan membelinya berapapun harganya. Zhu Yunzu buru-buru menambahkan. "Dali, sebutkan saja harganya, kita bisa bernegosiasi." "Apa-apaan, wajah kalian berubah terlalu cepat, ya. Kalian pernah belajar kursus profesional Fast Changing sebelumnya." Saat ini, semua anggota keluarga Hong juga merasa gugup. Hong Dali ini tidak akan menjual buku rahasia itu, kan? Lagi pula, itu adalah buku rahasia seorang kultivator tingkat sektor bintang. Buku itu memiliki implikasi yang sangat serius, bagaimana mungkin dijual kepada orang lain? Bahkan Hong Xingyu pun buru-buru mengingatkan Hong Dali, "Dali, kamu tidak boleh menjual buku rahasia ini." Awalnya, semua orang mengira Hong Dali tidak akan menjualnya. Lagi pula, itu punya implikasi yang sangat serius. Hanya orang bodoh yang akan menjualnya. Namun, tanpa diduga, Hong Dali menyentuh dagunya dengan serius dan tiba-tiba mengangguk. Ia berkata, "Kalian terlihat sangat tulus. Ya, beritahu aku penawaran kalian dulu. Kalau aku puas, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk menjualnya kepadamu." Orang ini benar-benar kena tendang kepalanya. Dia benar-benar berencana menjual buku panduan rahasia itu. Tetua Agung berkata dengan marah, "Hong Dali, kau tidak bisa memutuskan hal sepenting itu." Para tetua lainnya mengangguk dan berkata, "Ini adalah buku rahasia seorang kultivator. Jika kau benar-benar menjual benda sepenting itu, kau akan menjadi pendosa keluarga Hong kami. Apa hubungannya barang-barangku dengan kalian?" Hong Dali bahkan tidak peduli dengan para tetua dan hanya menatap Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu, lalu berkata, "Sampaikan penawaran kalian dulu." "Hehe, mereka tidak ingin aku menjual ini, tapi aku benar-benar ingin menjualnya sekarang." "Hong Dali, kau..." Tetua Agung sangat marah hingga hampir muntah darah. Apa orang ini keledai? Dia tidak mau bergerak kalau dituntun dan akan mundur kalau dipukul. 1 miliar, teriak Bei Mingxuan, "Saya tawarkan 1 miliar.
Saya tawarkan 1,5 miliar, teriak Zhu Yunzu juga. Zhu tua, buku rahasia ini dibuang oleh keluargaku, apa yang kau lakukan? Bei Mingxuan geram dan menatap Zhu Yunzu. Kau ingin mendapatkan buku rahasia ini dan menekan keluarga Beiku, begitukah? Bagaimana bisa kau bilang itu milik keluarga Beimu? Zhu Yunzu membantah dan berkata, ini kan barang yang dijual Hong Dali, apa hubungannya dengan keluarga Beimu? Bagus, sangat bagus. Aku tidak akan repot-repot denganmu untuk saat ini. Bei Mingxuan jelas marah dan berkata, 2 miliar. Manusia setingkat sektor bintang benar-benar bisa dianggap sebagai makhluk super kuat. Apalagi di tahap mereka, sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan sekecil apapun. Sekarang kesempatan untuk menjadi lebih kuat ada di depan mereka, berapapun harganya, mereka harus mendapatkannya. Selain hal-hal lain, yang terpenting adalah mereka tidak boleh membiarkan keluarga Hong mendahului mereka. Jika Hong Xingyu berhasil mempraktikkan buku rahasia ini tetapi mereka tidak melakukannya, mereka pasti akan sangat dirugikan. Apalagi untuk perjanjian pembatalan pernikahan dalam waktu 3 bulan, akan sangat sulit untuk memenangkannya. Aku tawarkan 3 miliar. Zhu Yunzu menggertakkan gigi dan berkata, Bei Mingxuan, akulah yang akan menghadiri duel 3 bulan lagi. Jika aku kalah, keluarga Beimu juga tidak akan baik-baik saja. Karena itu, aku sarankan kau untuk tidak mempersulitku sekarang. Mendengar ini, Bei Mingxuan merenung sejenak, lalu memutuskan untuk memberikan tawaran yang sama. Baiklah, saya juga akan memberikan 3 miliar. Mendengar harga itu, semua orang di sekitarnya menarik napas dingin. 3 miliar untuk membeli buku rahasia seorang kultivator. Yang terpenting, kedua keluarga masing-masing mengeluarkan 3 miliar, sehingga totalnya menjadi 6 miliar. Sebuah buku rahasia terjual dengan harga tinggi, 6 miliar, sesuatu yang bahkan tak terbayangkan dalam mimpi mereka. Total 6 miliar. Masih kurang, kalian bahkan menawar 10 miliar untuk sebuah video. Namun, Hong Dali menggelengkan kepalanya dengan nada tidak puas dan berkata, kalian masih terlalu picik, lebih baik aku lelang saja. Kurasa 10 atau 20 miliar seharusnya tidak jadi masalah. Lelang. Hong Dali ini benar-benar berencana melelang buku rahasia ini. Kau keterlaluan. Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu benar-benar marah sekarang. Hong Dali benar-benar mengatakan bahwa dia ingin menjual buku rahasia yang dibuang di pelelangan seharga 10 hingga 20 miliar dolar. Buku rahasia ini adalah sesuatu yang telah dibuang oleh keluarga Bei, dibuang. Sialan, ini sebenarnya dibuang oleh kita, dan sekarang kita masih harus membelinya kembali. Hah, apa aku keterlaluan melelang barang-barangku? Hong Dali merasa aneh dan bertanya, apa aku masih perlu meminta pendapatmu untuk menjual sesuatu? Jangan lupa, barang ini milikku sekarang, milikku. Ia menekankan kata, milikku, dengan nada yang sangat serius. Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu benar-benar tertekan sekarang. Mengapa mereka takut Hong Dali melelang buku rahasia itu? Alasan terbesarnya adalah posisi 3 keluarga utama. Saat ini, keluarga Hong berada di posisi pertama dengan amplitudo 120 kali lipat dari jurus tinju Raja Alam. Keluarga Bei berada di posisi kedua dengan amplitudo 110 kali lipat dari jurus keterampilan ilahi yang mengguncang langit, dan keluarga Zhu berada di posisi ketiga dengan amplitudo 105 kali lipat dari jurus catatan rahasia Tianwu. Namun, jika keluarga lain mendapatkan buku rahasia kultivator tingkat sektor bintang ini dan menggabungkannya dengan buku rahasia lain menjadi buku rahasia yang lebih kuat, posisi mereka sebagai 3 keluarga utama mungkin akan tergusur. Lagi pula, siapa yang tidak ingin duduk di puncak piramida? Banyak keluarga kini berlatih dengan sepenuh hati untuk menggantikan posisi mereka. Begitu buku rahasia ini muncul di pelelangan, pasti akan terjadi banyak pertumpahan darah. Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu nyaris tak bisa memaksakan senyum yang lebih buruk daripada tangisan dan berkata, ya, jangan dilelang. Kita begini saja, 10 miliar dari masing-masing keluarga kita, bagaimana kalau begini? 10 miliar masing-masing, totalnya 20 miliar. Harga segitu bikin semua orang terbelalak. Buku panduan rahasia yang dibeli dengan harga awal 1 juta sekarang sudah bernilai 20 miliar, hanya dalam waktu sesingkat itu. Ini seperti merampok uang. 20 miliar. Angka ini masih bisa diterima. Hong Dali menyentuh dagunya dan berkata, baiklah. Meskipun aku masih sedikit rugi, aku akan menerima tawaran 20 miliar. Sebenarnya, aku tidak suka menghitung uang. Mereka benar-benar berhasil. Hong Dali benar-benar berpikir harga ini pantas. Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu sama-sama gembira dan mengulurkan tangan mereka bersamaan. Cepat, berikan aku buku panduan rahasianya. Anggota keluarga Hong lainnya tercengang. Mungkinkah Hong Dali ini benar-benar berencana menjual buku rahasia itu? Sebenarnya, menurut keadaan normal, saat ini Hong Dali seharusnya menyerahkan salinan tambahan buku rahasia tersebut.
Para tetua keluarga Hong hanya menunggu untuk melihat apakah Hong Dali benar-benar berani menyerahkan buku rahasia itu kepada mereka. Jika dia benar-benar berani melakukannya, mereka siap menghajarnya sampai mati. Namun, tanpa diduga, Hong Dali menutup hidungnya dan dengan aneh bertanya, menyerahkan buku rahasia itu kepada kalian. Kenapa aku harus melakukan itu? Hah? Situasi apa ini? Apa maksud Hong Dali? Hong Dali, apa kau mempermainkan kami? Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu sama-sama geram. Kau baru saja bilang harga 20 miliar itu bisa diterima, apa kau berencana menarik kembali kata-katamu sekarang? Hong Dali memang mengatakan harga 20 miliar itu wajar, tetapi sekarang, ia enggan menyerahkan buku panduan rahasia itu kepada mereka. Sesaat, semua orang agak bingung. Apa yang sebenarnya Hong Dali coba lakukan? Tidak. Hong Dali menggaruk kepalanya dan bertanya dengan aneh, bagaimana mungkin aku mau mempermainkan kalian? Aku memang bilang harganya masuk akal, tapi aku tidak pernah bilang akan menjual buku rahasia itu. Sin Sin, dia menatap Tang Muxin dan bertanya, memangnya aku bilang akan menjualnya? Tang Muxin memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu dengan tegas menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Hong Dali menatap Hua Xiangyu lagi dan bertanya, saudari Xiangyu, apakah aku mengatakan bahwa aku menjualnya? Hua Xiangyu juga berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu sepertinya tidak mengatakan bahwa kamu akan menjualnya. Begini. Hong Dali mengangkat bahu dan berkata, aku hanya bertanya berapa harga buku rahasia ini, lalu kalian berdua mulai menyebutkan harganya, kan? Lalu, kalian masing-masing menawarkan 10 miliar, jadi totalnya 20 miliar. Aku bilang harga ini bisa diterima, kan? Tapi aku tidak pernah bilang akan menjualnya. Bab 1062. Logika yang sialan dan tak terkalahkan ini. Ya, karena kamu setuju dengan harga itu. Bei Mingxuan mengulurkan tangannya. Kalau begitu, berikan buku panduan rahasia itu kepada kami. Ini agak membingungkan. Tunggu dulu. Mari kita bahas rangkaian kejadiannya dari awal. Hong Dali menatap Ling Xiaoyi. Kak Xiaoyi, mari kita lihat semuanya dari awal, sejak kita mendapatkan buku panduan rahasia itu. Rekamannya sudah tersedia, kan? Ling Xiaoyi mengangguk. Baik, Tuan Muda. Dan rekaman itu pun diputar ulang. Begitu Hong Dali melihat Bei Yuanxing membuang buku rahasia itu, ia mengangguk dan berkata, jadi beginilah yang terjadi, lihat ini, saya memang menjual buku rahasia itu, namun, saudara Yuanxing ini sangat murah hati, ia membuang buku rahasia senilai 20 miliar dolar begitu saja, saya bahkan mengambilnya untuknya karena kebaikan hati, namun, ia tidak menginginkannya, saya pikir sungguh sayang membuang buku rahasia begitu saja, karena itu, saya menyimpannya, benar, kan? Semua anggota keluarga Hong mengangguk serempak. Baik. Wajah Bei Yuanxing sehitam batu bara. Hatinya berdarah. Dia sendiri yang membuang buku rahasia itu. Dirinya sendiri. Hati Bei Mingxuan juga berdarah, dia sendiri yang menghancurkan buku rahasia itu. Dirinya sendiri. Jadi, berdasarkan aturan umum. Hong Dali melanjutkan. Bei Tua, aku harus memastikannya dulu denganmu. Benar, aku berasal dari daerah pedesaan. Di tempat asalku, jika seseorang tidak menginginkan sesuatu dan membuangnya, orang lain dapat mengambilnya dan menjadikannya milik mereka. Aku yakin aturan ini juga berlaku di sini. Keluarga Beimu adalah keluarga kerajaan dari keluarga kerajaan. Salah satu dari 3 keluarga teratas di sini, setingkat dengan keluarga Hongku. Karena itu, karena kau membuang barang ini, tidak mungkin kau akan mengorbankan harga dirimu dan memintanya kembali, kan? Semua orang di keluarga Hong kini terhibur. Mereka mengangguk dan Hong Xingyu menyeringai lebar. Benar karena kau sudah membuangnya, kau tentu tidak bisa kembali dan memintanya lagi. Sopan santun macam apa itu, kalau kau sudah membuangnya, ya sudahlah, kau tidak bisa meminta sesuatu kembali hanya karena orang lain membutuhkannya. Setidaknya keluarga Hong tidak akan pernah bisa melakukan hal memalukan seperti itu. Semua anggota keluarga Hong mengangguk serempak. Baik. Kami tidak akan pernah melakukan itu. Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu semakin kesal. Bei Yuanxing sangat menyesali keputusannya. Ia bahkan ingin menusuk Hong Dali beberapa kali untuk melampiaskan amarahnya, sayangnya, ia sekarang berada di keluarga Hong, dan mustahil baginya untuk melakukan itu. Bei Mingxuan memaksakan kata-katanya. Ya, aku tidak berniat meminta kembali buku rahasia itu. Karena itulah aku menawarkan untuk membelinya sekarang. Aku mengagumi itu. Hong Dali mengangguk puas. Jadi, berdasarkan keadaan saat ini, setidaknya kau punya beberapa prinsip, lebih baik dari yang kubayangkan. Wajah Bei Mingxuan pucat pasi dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Jadi, lanjut Hong Dali, karena buku ini milikku, aku seharusnya bisa melakukan apapun yang kuinginkan dengannya. Ayo kita lanjutkan menonton.
Tak lama kemudian, sudut kamera beralih ke ruang eliksir. Hong Xingyu sedang memegang buku ketika Bei Mingxuan bergegas masuk dan merobek-robek buku itu. Ah, akhirnya aku mengerti sekarang. Hong Dali tercerahkan saat melihat pemandangan ini. Ia berteriak sekeras-kerasnya. Kakek buyut. Dialah yang merobek-robek buku petunjuk rahasiaku. Kakek buyut, kau harus membantuku mendapatkan keadilan. Aku ingin membuatnya membayar. Aku ingin membuatnya membayar. Semua orang yang hadir tercengang. Keluarga Hong menyaksikan dengan mulut ternganga, sementara Bei Mingxuan, Zhu Yunzu, dan yang lainnya juga menatap dengan bingung. Mereka pernah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tapi mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Kamu mengambil sesuatu yang ditinggalkan orang lain, dan sekarang kamu meminta kompensasi ketika mereka menghancurkannya. Akan tetapi, jika dipikir-pikir, logika ini cukup tak terkalahkan, bukan? Kita harus membayar ganti rugi jika kita merusak barang mereka, kan? Ini logis, apapun situasinya. Jadi, wajar saja jika Hong Dali menuntut kompensasi dari Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu. Sayang, jangan khawatir. Nenek buyutmu akan membantumu mengambilnya. Hua Yueling melangkah maju dan menatap Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu. Ia berkata dengan nada menyeramkan, kalian merobek buku kesayanganku. Kita tidak bisa melepaskannya begitu saja, kan? Cepat bayar. Bayar, bayar. Serius bayar. Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu saling berpandangan. Kulit kepala mereka berdua mati rasa. Bei Mingxuan jelas ketakutan. Bayar, bayar berapa? Begitu dia mengatakan itu, dia langsung mendapat firasat buruk. Hong Dali sebelumnya mengatakan bahwa buku ini bernilai 20 miliar dolar, mungkinkah? 20 miliar. Hong Dali meratap. Kalian setuju? Kalian bersedia membayar 10 miliar masing-masing. Kalau di totalnya 20 miliar untuk membeli bukuku. Itu artinya bukuku bernilai sebesar itu. Tapi kalian malah merusak bukuku. Bukuku. Dia berjongkok untuk mengambil potongan kertas itu sambil berbicara. Namun, seberapa kuatkah Bei Mingxuan? Dia adalah seorang prajurit tingkat puncak sektor bintang. Mungkinkah memulihkan buku yang telah dihancurkannya? Sepotong kecil kertas itu mungkin bahkan tidak seukuran sebutir beras. Oleh karena itu, Hong Dali hanya mengumpulkan semua potongan kertas itu dan menggenggamnya di telapak tangannya. Dia berdiri di depan Bei Mingxuan dan berteriak, bukuku dirobek olehmu. Kau harus membayar. Kau harus membayar. Ini logika yang benar-benar tak terkalahkan. Sialan. Bei Mingxuan merasakan hawa dingin di punggungnya dan mundur 3 langkah. Ia bahkan tergagap. PPP bayar apa? Buku ini awalnya milikku. Sambil berkata begitu, Hong Dali menyelesaikan kalimatnya. Tapi kamu tidak menginginkannya lagi. Aku yang mengambilnya, jadi sekarang jadi milikku. Baiklah, 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 baiklah. Bei Mingxuan tidak bisa menemukan celah apapun dalam logika Hong Dali yang tak terkalahkan. Ia benar-benar panik. Aku akan membayarmu kembali, tapi aku tidak bisa membayarmu sebanyak itu. Aku membelinya hanya dengan 50 juta. Hong Dali tak terima. Kau membelinya dengan 50 juta, tapi itu buku porno. Sekarang buku porno 50 juta dolar itu berubah menjadi buku latihan bela diri rahasia setingkat sektor bintang seharga 20 miliar dolar. Kau merusaknya. Kau harus membayarku 20 miliar. Bayar aku 20 miliar. Semua orang menarik napas dingin. Apa-apaan ini? Logika ini tak terkalahkan, kan? Hong Dali awalnya menjualnya seharga 50 juta dolar. Kemudian Bei Yuanxing membuangnya. Ketika Hong Dali mengambilnya kembali, ia menemukan buku rahasia tersebut. Kemudian, Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu secara pribadi mengatakan bahwa mereka akan membeli buku rahasia tersebut seharga 20 miliar dolar. Akhirnya, Bei Mingxuan merobek buku rahasia tersebut. Maka, muncullah masalah, buku rahasia senilai 20 miliar dolar ini dirobek oleh Bei Mingxuan. Tidak ada yang buta dan semua orang melihat bahwa, hehe, Bei Mingxuan, kepala keluarga Bei. Hua Yueling tersenyum dingin. Kau kepala salah satu dari 3 keluarga besar, keluarga Bei. Wajar saja kau membayar setelah menghancurkan barang anak-anak, kan? Jangan bilang kau ingin menarik kembali kata-katamu. Orang dewasa merusak barang anak-anak. Wajar saja kalau orang dewasa itu harus membayar ganti rugi. Bukankah itu kejadian biasa? Orang dewasa bisa saja tanpa sengaja merusak mainan anak-anak dan langsung mengeluarkan uang untuk menenangkan anak itu. Jangan menangis, paman akan membelikanmu yang baru. Adegan ini persis sama. Hong Dali jelas-jelas anak kecil di depan Bei Mingxuan. Buku porno itu memang milik Hong Dali. Kau merobek bukunya saat melihatnya, jadi wajar saja kau harus membayar. Berapa harganya? Kau sendiri bilang kau bersedia membelinya seharga 20 miliar dolar, jadi buku ini pasti bernilai 20 miliar dolar. Jadi,
Kalau kau mau membayar, kau cukup membayar 20 miliar dolar saja. Bei Mingxuan ingin bunuh diri. Yang paling menyebalkan adalah Hong Dali hanya menghabiskan 1 juta dolar untuk membeli buku ini. Lalu, pihaknya menghabiskan 50 juta dolar untuk membelinya kembali hanya untuk dibuang. Itu masih bisa diterima, karena 50 juta bukanlah jumlah yang besar. Dia bisa saja berpura-pura buku itu diberikan kepada seekor anjing. Namun, dalam waktu sesingkat itu, nilai buku ini meroket. 20 miliar dolar. Dan dia merobeknya. Dan sekarang Hong Dali memintanya untuk membayar 20 miliar dolar. Ditambah 50 juta dolar, berarti dia menghabiskan 20 miliar 50 juta dolar. Apa yang dia dapatkan sebagai balasannya? Kertas-kertas yang sama sekali tak berguna dan kusut. Kertas tak berguna. Tak ada yang bisa dia lakukan dengannya. Kebetulan saja ada banyak orang yang menonton. Mereka memang menonton. Ini adalah saksi mata langsung. Dia adalah kepala keluarga Bei. Seberapa dominan dia saat datang? Bisakah dia menarik kembali kata-katanya? Bisakah dia mengingkari janjinya? 20 miliar. Kalau dia benar-benar mau, mungkin itu bisa saja. Lagi pula, hubungannya dengan keluarga Hong sedang tidak baik. Apa yang bisa mereka lakukan padanya sekarang? Tepat ketika Bei Mingxuan memikirkannya, ia tiba-tiba teringat rekaman yang disebutkan Hong Dali sebelumnya. Rekaman-rekaman itu membuatnya benar-benar malu. Masalah itu belum selesai. Mungkinkah orang ini? Seperti yang diduga, tepat ketika Bei Mingxuan ingin meminta semua rekaman dihapus, Hong Dali tiba-tiba berseru, "Aduh, Xiaoyi, aku baru saja lupa, aku tidak sengaja mengunggah semua rekaman dari kamera CCTV ke internet untuk mencegah seseorang merusak barang bukti. Sekarang sedang disiarkan langsung di internet. Aduh, ini gawat, semuanya sudah tersebar, semua orang sedang menonton." Orang ini merilis rekaman yang membuatnya malu. Mereka sepakat membelinya seharga 10 miliar dolar. Dan rekaman itu disiarkan begitu saja. Semua orang di keluarga Hong tercengang. Anak ini benar-benar anak yang hilang, tapi mereka menyukainya. Bei Mingxuan merinding. Dia dalam masalah besar sekarang. Seluruh keluarga kerajaan Shenglong bisa melihatnya. Seluruh keluarga kerajaan. Mereka bisa melihat keluarga Bei dan keluarga Zhunya dipermalukan hanya karena Hong Dali ini. Malu hanya karena dia. Tidak hanya itu, pikiran lain muncul di benak Bei Mingxuan. Karena dia merobek buku Hong Dali, rekaman Hong Dali meminta kompensasi, mungkinkah? "Bayar bukuku. Bayar bukuku," teriak Hong Dali, "semua orang melihatmu merobek bukuku. Kau sendiri yang menyebutkan harga buku itu. Seluruh keluarga kerajaan Shenglong melihatnya. Kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu sekarang. Kau tidak bisa pergi begitu saja setelah merobek bukuku. 20 miliar dolar. Kau bayar. Kau bayar." Bab 1063. Muntah darah. Semua orang tercengang. Hua Xiangyu ternganga. Bei Yuanxing pun pucat pasi. Hong Dali ini pasti sengaja. Sengaja. Orang ini licik sekali. Itu tidak adil. Dia, tidak sengaja, mengunggah rekaman itu dan menunjukkan kepada seluruh keluarga kerajaan betapa malunya Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu. Selain kehilangan muka, mereka juga harus membayar Hong Dali 20 miliar dolar untuk buku itu. Masalahnya, seluruh keluarga kerajaan menyaksikan seluruh prosesnya. Bisakah kau menarik kembali kata-katamu? Kalau kau ingkar janji di depan seluruh keluarga kerajaan, bagaimana keluarga Bei bisa bertahan di masa depan? Tanpa reputasi mereka, memangnya kenapa kalau mereka salah satu dari 3 keluarga besar? Tak akan ada yang peduli padamu. Kali ini, Bei Yuanxing dan Bei Mingxuan benar-benar tertekan. Hati mereka berdarah. Tangan mereka gemetar. Wajah Bei Mingxuan memerah, lalu putih, lalu hijau, lalu ungu, dan akhirnya hitam, wajahnya sehitam batu bara. Ia menatap Hong Dali dan menggertakkan giginya. "Hong Dali, kau menang. Aku mengaku kalah kali ini, tapi kita lihat saja nanti." "Kakek buyut," dia mengancamku. Hong Dali bersembunyi di belakang Hong Xingyu. "Akulah korbannya. Dia merobek bukuku, tapi sekarang memintaku untuk tunggu dan lihat saja." "Perampok. Mereka semua perampok." Bei Mingxuan. Hong Xingyu langsung melangkah maju. "Kau menindas kekasihku, tapi masih berani mengancamnya. Inikah yang diajarkan keluarga Bei? 3 keluarga besar, setara dengan keluarga Hongku, itu omong kosong." Semua orang tercengang. Mencoba berargumen dengan Hong Dali sama saja mencari masalah. Sepertinya dia benar, apapun yang dia katakan. Dia menipu mereka senilai 20 miliar dolar, namun tetap saja membuat dirinya tampak seperti korban. "Kau harus membalas budiku. Balas budiku." Hong Dali menunjuk hidung Bei Mingxuan. "Bayar dulu, baru bicara." Bei Mingxuan menghela napas dalam-dalam, lalu berteriak dengan marah, "Bawa kartumu ke sini."
Setelah mengambil kartu dari Hong Xingyu, ia langsung mentransfer 20 miliar dolar. Kemudian, ia menggertakkan gigi dan berkata, semuanya sudah beres, kan? Aku mengaku kalah hari ini. Siarkan segmen ini untukku. Jangan biarkan orang lain berpikir aku berutang budi pada keluarga Hongmu. Baiklah, baiklah. Hong Dali mengangguk puas. Karena kau begitu terhormat, aku akan menyiarkan ini. Ayo pergi. Bei Mingxuan tak ingin tinggal lebih lama lagi. Ia berbalik dan pergi seolah ada iblis yang mengejarnya dari belakang. Tepat saat ia keluar dari pintu depan, ia mendengar Hong Dali berseru, aduh, Kak Xiaoyi, susah sekali mencari uang. Aku sangat lelah tadi. Sepertinya aku tidak cocok untuk itu. Aku lebih suka jadi anak yang hilang. Para tetua keluarga Hong tercengang. Wajah Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu memucat. Mereka kalah besar hari ini. Hong Dali melanjutkan, ngomong-ngomong, seorang putra menghabiskan beberapa juta dolar untuk membeli sesuatu, hanya untuk membuangnya, namun sang ayah membelinya kembali dengan harga beberapa miliar dolar, hanya untuk seonggok kertas tak berguna. Mereka benar-benar punya terlalu banyak uang, pantas saja mereka disebut keluarga kerajaan dari keluarga kerajaan. Luar biasa, ya, ini benar-benar ombak di belakang yang mengalahkan ombak di depan, tidak ada pemborosan yang lebih besar, yang ada hanya pemborosan yang lebih banyak. Puh. Mendengar itu, Bei Mingxuan tiba-tiba menutupi dadanya dengan tangannya. Pandangannya kabur dan ia muntah darah. Ia menderita kerugian besar hari ini. Ayah. Bei Yuanxing buru-buru memeluk ayahnya ketika melihatnya muntah darah. Ayah, apa ayah baik-baik saja? Seberapa kuat Bei Mingxuan? Puncak level sektor bintang. Dia tidak jauh di belakang Hong Xingyu. Namun, dia muntah darah. Jelas sekali betapa marahnya dia kali ini. Aku baik-baik saja. Ia menyeka darah dari sudut mulutnya. Ia merasa jauh lebih baik, seolah-olah tekanan di dada dan perutnya telah berkurang. Meskipun ia bisa pulih dengan cepat, ia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Yuanxing, ingat ini. Urusan hari ini jelas masih jauh dari selesai. Pasti. Hong Dali, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Pasti. Bei Yuanxing menggertakkan giginya. Ia sangat malu hari ini. Hong Dali, aku pasti akan membunuhnya. Kalian malu. Bagaimana dengan kami? Zhu Yunzu juga tampak muram. Ekspresi Zhu Yunzu jelek, dan ekspresi Zhu Ningyu bahkan lebih jelek lagi. Mereka benar-benar kehilangan muka hari ini. Mereka tidak hanya malu karena mencoba membatalkan pertunangan, tetapi rekaman seluruh perselingkuhan itu juga diunggah oleh si brengsek Hong Dali. Diunggah. Bagaimana mungkin Zhu Ningyu masih hidup setelah kejadian itu? Siapapun yang melihatnya, meskipun tidak mengatakannya dengan lantang, pasti akan berpikir, lihat dia, bukankah itu Zhu Ningyu? Yang malu karena mencoba membatalkan pertunangannya. Benar, benar. Memalukan sekali. Zhu Ningyu memikirkan hal itu sambil berjalan di jalanan. Ia melihat sekeliling dan merasa ada makna tersembunyi di balik tatapan semua orang kepadanya. Ia semakin marah semakin memikirkannya. Tiba-tiba, ia berdiri di tengah jalan dan berteriak, semuanya, minggir, minggir, jangan biarkan aku melihat wajah kalian, kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua, bunuh kalian semua. Semua orang di jalan tercengang oleh teriakannya. Ketika mereka menyadari bahwa itu adalah putri dari keluarga Zhu. Semuanya, lari. Putri keluarga Zhu sedang marah besar. Cepat pergi, dia dari keluarga kerajaan. Kau tidak boleh membuatnya marah. Aduh, aku tidak tahu apa yang membuatnya begitu marah. Cepat pergi. Jangan sampai terjebak dalam baku tembak. Semua orang segera menghilang. Namun, Zhu Ningyu sama sekali tidak bersorak. Begitu mereka kembali, orang-orang ini akan tahu bahwa dia malu karena mencoba membatalkan pertunangannya. Bagaimana mungkin dia punya muka untuk bertemu orang kalau begitu? Baiklah, Xiaoyu. Zhu Yunzu menarik napas dalam-dalam dan menepuk bahu Zhu Ningyu. Pulanglah dan istirahatlah selama beberapa hari. Tetaplah tenang selama periode ini. Jangan biarkan ini memengaruhi kondisi mentalmu. Ya, baiklah. Zhu Ningyu merasa sangat sedih. Saya mengerti, ayah. Keluarga Hong. Begitu Bei Mingxuan dan yang lainnya pergi, semua orang di sana memandang Hong Xingyu dan menunggu keputusannya. Dasar pengecut tak punya nyali. Hong Xingyu membanting tongkatnya ke lantai. Kita ini keluarga Hong yang agung, tapi musuh kita malah menyerbu rumah kita begitu saja. Apa yang kalian pikirkan? Apa kalian mau menenangkan mereka? Tak punya nyali. Sampah. Semua orang terdiam. Meskipun keluarga Bei dan keluarga Zhu menderita kerugian hari ini, semua itu karena Hong Dali. Apa yang mereka lakukan? Selain menambah beban, apalagi yang bisa mereka lakukan? Enyahlah. Enyahlah. Hong Xingyu sangat marah hingga jenggotnya bergetar. Bagaimana mungkin keluarga Hong kita bergantung pada sampah sepertimu?
Apa yang akan terjadi di masa depan? Akankah kita menutup mata dan menunggu kematian ketika musuh kita mencoba menyerang kita? Enyahlah. Minggirlah dari hadapanku. Melihat Hong Xingyu yang murka, tak seorang pun berani berkata apa-apa lagi. Semua orang meninggalkan ruang eliksir. Saat ia pergi, Tetua Hong Yuanhao menarik napas dalam-dalam. Ia menatap Hong Dali dengan sedikit iri, tetapi lebih tepatnya cemburu. Ketika ia sudah jauh, ia bergumam dalam hati, Hong Dali ini, dia sangat licik dan memiliki visi yang luar biasa. Terutama perhatiannya yang khusus untuk menyimpan salinan rekaman keamanan tambahan. Aku harus berhati-hati dengannya. Orang tidak dapat menyalahkannya karena begitu waspada terhadap Hong Dali. Lagi pula, sekuat apapun Hong Dali, mereka tidak berada di pihak yang sama. Berdasarkan penampilannya hari ini, posisi kepala keluarga Hong di masa depan mungkin akan jatuh ke tangannya. Jika itu benar-benar terjadi, maka semua rencana yang telah ia susun mungkin akan. Dia tidak bisa tinggal. Dia pasti tidak bisa tinggal. Jika kepala keluarga memenangkan pertempuran dalam 3 bulan, semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika dia kalah, orang pertama yang akan disingkirkan pastilah Hong Dali ini. Lagi pula, tetua-tua telah menyusun semua rencananya dan bahkan mengadu domba keluarganya sendiri hari ini, ketika saatnya tiba. Di dalam ruang eliksir, Hong Dali berbaring malas di sofa dan menghela napas dalam-dalam. Dia hanya memiliki beberapa poin kesehatan tersisa sebelum semua ini. Sekarang setelah bertransformasi lagi, dia hanya memiliki lebih dari 30 poin kesehatan. Terlebih lagi, karena dia menggunakan jurus ketiga, teknik pedang pertempuran monster, dia kehilangan 15 poin masing-masing dari kekuatan, kelincahan, dan refleks. Itu memang sulit baginya untuk diatasi. Sayang, apakah kamu merasa lebih baik? Hong Xingyu merasa sangat tidak enak ketika melihat Hong Dali dalam kondisi seperti ini. Transformasi Star Knight tidaklah terbatas. Kalau tidak, bukankah kau akan menjadi tak terkalahkan saat menyatu dengan Golden Emperor Beetle? Oleh karena itu, arsip rahasia keluarga kerajaan mencatat bahwa transformasi Star Knight juga memiliki kelemahan. Hanya saja, kelemahannya tidak begitu kentara. Sederhananya, transformasi Star Knight menguras energi hidupmu. Saat kamu mendapatkan kekuatan besar, kamu hampir harus membayar harga tertentu, yaitu kesehatan, atribut krusial. Namun, transformasi Star Knight normal hanya membutuhkan 5 poin kesehatan. Selain itu, poin tersebut dapat dengan mudah diisi ulang dengan mengonsumsi eliksir peningkat kesehatan. Oleh karena itu, meskipun mereka semua tahu kelemahannya, Bei Mingxuan dan yang lainnya tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula, keluarga kerajaan selalu memiliki persediaan sumber daya yang melimpah. Ramuan kesehatan juga merupakan yang paling umum. Karenanya, kelemahan ini tidak relevan bagi mereka. Namun, Hong Dali berbeda. Atributnya tidak akan meningkat berapapun ramuan yang ia minum. Ini sungguh menyedihkan. Ah, aku jauh lebih baik. Hong Dali menghela napas dalam-dalam dan duduk di sofa. Kakek buyut, aku tidak menyangka akan membuat keributan sebesar ini hari ini, hehe. Apa yang ditakdirkan terjadi akan selalu terjadi. Tak ada jalan keluar. Hong Xingyu tidak terlalu khawatir. Keluarga Bei dan keluarga Zhu sudah lama bersekongkol untuk mengambil alih posisi keluarga Hong kita. Apa yang terjadi hari ini mungkin merupakan hasil dari rencana mereka yang sudah lama. 3 keluarga kerajaan besar selalu berseteru, terutama sejak kepergian Hong Jun, keluarga Bei dan keluarga Zhu telah menunggu lama untuk menantang posisi keluarga Hong. Hal ini terbukti dari betapa cepatnya mereka datang hari ini. Jangan khawatirkan mereka. Aku sudah hafal seluruh catatan pedang 3 alam sejak lama. Karena tidak ada orang di sini, aku akan membacakannya untukmu, kakek buyut. Hong Dali menatap Hong Xingyu dengan senyum cerah. Bab 1064. Niat sebenarnya Hong Dali. Ah, sekarang. Hong Xingyu awalnya terkejut, lalu gembira. Ia pikir Hong Dali hanya mencoba menggertak Bei Mingxuan dan yang lainnya ketika ia bilang punya salinannya. Siapa sangka ia ternyata punya salinannya. Bagus, bagus. Hua Yueling tertawa. Hatiku sakit saat melihat Bei Mingxuan menghancurkan buku rahasia itu. Tapi, aku tahu kekasihku pasti punya firasat untuk membuat salinannya dulu. Sekarang semuanya beres. Dia merobek buku rahasia itu dan membayar. Rekamannya tersedia di seluruh dunia. Mustahil baginya untuk meminta catatan pedang 3 alam kembali sekarang. Buku rahasia ini benar-benar milik keluarga Hong kita sekarang. Hahaha. Dia tidak salah. Jika Bei Mingxuan tidak merobek buku rahasia itu saat itu dan memintanya kembali secara langsung, Hong Xingyu tidak punya alasan untuk menolaknya. Namun, karena dia keras kepala dan kasar, pada dasarnya dia memberikan buku rahasia seorang kultivator tingkat sektor bintang kepada keluarga Hong secara gratis. Hahaha. Tak terduga, tak terduga. Hong Xingyu tertawa. Kali ini kita menang besar. Kakek buyut,
aku akan menuliskan seluruh buku rahasianya sekarang. Kau bisa melihatnya dan melihat apa yang berguna untukmu. Meskipun Hong Dali masih sangat lemah, ia mengerti bahwa waktunya terbatas sekarang. Tidak apa-apa baginya untuk sedikit menderita, tetapi tidak bagi kakek buyut untuk kalah dalam duel tempur dalam waktu 3 bulan. Sayang, kenapa kamu terburu-buru? Istirahatlah yang cukup dulu. Hati Hong Xingyu terasa sakit melihat kondisi Hong Dali. Anak ini tampak seperti anak hilang yang tak berperasaan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia memahami pentingnya segala sesuatu. Ah, aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Lagi pula, istirahat tidak terlalu berguna dalam kasus Hong Dali. Karena itu, Hong Dali segera menuliskan seluruh buku rahasia yang didekripsi oleh sistem. Ini. Setelah Hong Xingyu dan Hua Yueling melihat buku rahasia yang ditulis Hong Dali, mereka saling memandang dengan ekspresi terkejut. Itu karena buku rahasia yang ditulis Hong Dali sangat berbeda dengan versi sebelumnya dalam buku tersebut. Tepatnya, semua teori menjadi lebih mudah dipahami setelah analisis sistem. Teori-teori itu bukan lagi pernyataan rumit dan berbelit-belit dari dunia para kultivator. Karenanya, Hong Xingyu langsung mengerti bahwa ini adalah harta karun sejati. Lagi pula, sebagai anggota keluarga kerajaan dalam keluarga kerajaan Shenglong, Hong Xingyu menerima banyak sekali buku rahasia dari alam semesta para penggarap. Namun, bahasa dalam manual tersebut terlalu rumit baginya untuk menganalisis segmen-segmen penting yang sebenarnya. Lagi pula, sumber energi utama di dimensi ini adalah energi gelap. Para prajurit terutama mengandalkan energi gelap untuk memperkuat tubuh mereka. Keadaan di dunia kultivator berbeda. Sistem pelatihan di sana benar-benar berbeda. Oleh karena itu, ia hanya bisa memilih bagian-bagian yang sesuai dengan dunia ini untuk memperkuat metode pelatihannya sendiri. Namun, masalahnya adalah kesulitan dalam mengekstrak informasi tersebut. Meskipun Hong Xingyu telah hidup selama beberapa abad, ia masih belum pernah menemukan cara untuk memperkuat tinju Raja Alam milik keluarga Hong. Sekarang Hong Dali telah menuliskannya. Selesai, kakek buyut. Hong Dali tersenyum dan menyerahkan kertas itu kepada Hong Xingyu. Seharusnya sudah beres sekarang. Anak baik. Hong Xingyu menepuk kepala Hong Dali dengan penuh kasih sayang dan berkata, kembalilah dan istirahatlah dulu. Aku akan mengirimmu ke Akademi Ilahi Keluarga Kerajaan Shenglong besok. Lagi pula, kau telah menghina keluarga Bei dan keluarga Zhu dengan parah hari ini. Aku khawatir mereka akan mencoba menyakitimu. Karena itu, jangan tinggalkan akademi selama ini kecuali benar-benar darurat. Itu adalah area netral di mana perseteruan keluarga tidak dapat dibesar-besarkan. Singkatnya, tidak ada pembunuhan yang diizinkan di sana. Relatif aman. Tentu saja, Hong Dali tahu bahwa Hong Xingyu melakukan ini untuk melindunginya. Lagi pula, keluarga Bei dan keluarga Zhu sangat malu padaku hari ini. Mustahil bagi mereka untuk tidak membalas dendam. Karena itu, pergi ke Royal Family Divine Chollege bukanlah pilihan yang buruk. Namun, aku harus bergegas dan pergi ke pohon giok dulu untuk menghabiskannya dengan baik. Kalau tidak, aku akan kesulitan di kampus tanpa poin kesehatan. Hong Xingyu dan Hua Yueling mengantar Hong Dali kembali ke tempatnya untuk beristirahat. Setelah itu, mereka kembali ke kamar masing-masing. Hong Xingyu berkata dengan suara berat, Yueling, aku akan bersiap berlatih menyendiri. Perjanjian untuk tidak menikah sangat penting bagi kita. Aku tidak bisa berpuas diri. Ya, aku mengerti. Hua Yueling mengangguk dan menatap Hong Xingyu. Tiba-tiba ia berkata, Pak Tua, bukankah kekasih kita begitu pintar? Misalnya, aku tidak menyangka dia menyimpan salinan rekaman CCTV tepat setelah menipu Bei Yuanxing sebesar 50 juta dolar. Kalau bukan karena itu, segalanya pasti jauh lebih rumit hari ini. Bagaimana mungkin keturunan junior kita begitu sederhana? Hong Xingyu tertawa dan menyentuh jenggotnya. Namun, ada yang terasa aneh hari ini. Coba pikirkan. Bagaimana mungkin mereka datang di waktu yang begitu tepat? Mungkinkah, pikir Hua Yueling dengan marah. Ada pengkhianat di keluarga Hong kita. Kurasa begitu. Hong Xingyu mengangguk. Coba pikirkan. Setelah hari ini, Dali mungkin akan dimarahi teman-temannya. Lagi pula, mereka akan melakukan apa saja kalau iri. Tapi, dia tidak menyebutkan apapun tadi. Anak ini baik sekali. Bajingan kecil ini. Air mata menggenang di sudut mata Hua Yueling. Dia menderita sendirian hanya untuk memastikan kita meraih kemenangan terakhir. Kita tidak salah tentang dia. Oh ya, Pak Tua, ada sesuatu yang tidak bisa kupahami apapun yang terjadi. Bantu aku memikirkannya. Apa itu? Tanya Hong Xingyu. Coba pikirkan. Mengingat rencana kekasih kita yang matang, kenapa dia membuat keributan di ruang eliksir hari ini? Hua Yueling mengerutkan kening dan bertanya-tanya.
Berdasarkan akal sehat, meskipun dia baru saja tiba, dia seharusnya tahu bahwa dia pasti akan dihukum jika masuk tanpa izin ke area terlarang seperti ruang eliksir. Namun, dia tetap melakukannya. Jika dia ceroboh dan bodoh, itu masih masuk akal. Tapi, dia jelas tidak seperti itu. Kata-kata Hua Yueling mengingatkan Hong Xingyu. Hong Xingyu mengelus jenggotnya dan berpikir sejenak. Ia bergumam, memang, dalih si bocah ini seharusnya tidak melakukan itu. Tapi, dia melakukannya. Dia sangat pintar. Kalau dia benar-benar lapar, dia bisa makan di restoran manapun di luar sana dengan uang yang dimilikinya. Kenapa dia malah membuat keributan di ruang eliksir dan dimarahi para tetua? Ya, dia tidak butuh uang. Saat Hua Yueling berkata begitu, matanya tiba-tiba berbinar. Ia menepuk pahanya dengan keras. Haha, Pak Tua. Aku tahu. Aku tahu. Kau tahu. Cepat beritahu aku. Hong Xingyu buru-buru bertanya. Semua yang dilakukan Hong Dali normal, kecuali ini. Karena itu, ia juga sangat penasaran. Jika ia tidak tahu jawabannya, akan sulit baginya untuk berlatih dengan tenang. Pak Tua, pikirkan ini, mari kita bahas semuanya perlahan. Mata Hua Yueling berbinar cerah. Dali baru saja tiba di sini. Dengan kecerdasannya, dia pasti mengerti bahwa dia tidak cukup kuat. Karena atributnya tidak bisa meningkat apapun yang dia makan, lalu selain kita berdua, siapa lagi yang bisa diandalkan? Antek-anteknya. Hong Xingyu mengatakannya tanpa berpikir. Baiklah. Lalu, apa cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan antek-anteknya? Tanya Hua Yueling. Ruang eliksir. Hong Xingyu akhirnya mengerti. Kalau dia harus mengeluarkan uang sendiri untuk membeli eliksir di luar, berapa lama waktu yang dibutuhkannya? Sekarang, kesempatan ini datang dengan sendirinya. Dia punya uang, dan dia tahu harus memanfaatkannya. Jadi mereka langsung pergi ke ruang eliksir. Dia tahu bahwa dengan kami berdua dan uangnya, serta buku rahasia kultivator sebagai senjata pamungkas, dia bisa menanggung konsekuensi dari membuat keributan di ruang eliksir apapun yang terjadi. Tepat sekali. Hua Yueling tampak sangat puas. Pak Tua, keluarga Hong kita punya monster kecil lagi. Ngomong-ngomong, Hong Xingyu dan Hua Yueling tidak pernah menyangka akan mengalami hasil seperti ini dalam krisis besar hari ini. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keluarga Hong dan Hong Dali adalah pemenang terbesar dalam seluruh krisis ini. Bei Mingxuan dan Zhu Yunzu datang sendiri untuk menuduh dan mempermalukan keluarga Hong. Namun, kepala keluarga Bei ini, Bei Mingxuan, yang hampir setara dengan Hong Xingyu, dikalahkan habis-habisan oleh Hong Dali, si anak durhaka. Ia bahkan tak bisa berkata-kata pada akhirnya. Keluarga Zhu yang datang untuk membatalkan pertunangan bahkan lebih malu. Mereka dihina habis-habisan oleh Hong Dali di depan semua orang. Bahkan rencana dadakan mereka untuk mengusulkan perjanjian pembatalan pernikahan pun menjadi sia-sia ketika Hong Dali menunjukkan buku panduan rahasia sang kultivator. Semua ini disiarkan langsung ke seluruh dunia. Pada hari duel, Hong Xingyu 80% yakin bahwa ia bisa muncul sebagai pemenang utama. Kekasih kecil kita, seru Hua Yueling bangga, dia memang mampu menimbulkan badai besar. Lihat ini, dalam sehari, kekasih kecil kita telah mendapatkan satu helm tingkat atas yang super langka, satu buku panduan rahasia kultivator tingkat sektor bintang, serta 20-50 miliar dolar. Kekasih memenangkan kembali semua uang yang ia bayarkan untuk ramuan itu, haha. Dan antek-anteknya semua mengalami peningkatan atribut yang signifikan. Hong Xingyu mengelus jenggotnya dan tertawa. Dia menamparkan wajah keluarga Zhu dan keluarga Bei. Si kecil ini, dia melawan mereka semua, dan dia mendominasi mereka, haha. Penampilan Hong Dali hari ini sempurna. Tidak ada yang menemukan satu pun kekurangannya. Karena itu, Hong Xingyu dan Hua Yueling sungguh gembira. Kini setelah Hong Dali menjadi bagian dari keluarga Hong, hari-hari yang lebih baik pasti akan datang. Junior mungkin akan senang jika dia melihat ini dari surga. Hua Yueling menatap langit-langit dan bergumam, Dali, kerja bagus. Ya, tentu saja. Hong Xingyu mengangguk. Baiklah, aku akan berlatih secara tertutup sekarang. Nyonya tua, kau harus menemani Dali ke Divine College besok. Ingatkan para mentor di sana untuk melindunginya dengan baik. Setidaknya jangan biarkan dia menghadapi risiko yang membahayakan nyawanya. Tenang saja. Itu mudah bagiku. Hua Yueling mengangguk. Ia menenangkan diri dan mendesah. Ngomong-ngomong, keluarga Hong kita belum menghasilkan satu pun jenius sejak Junior pergi. Bakat terbaik dalam beberapa generasi ini hanya mencapai tingkat sektor bintang orde keempat. Pantas saja keluarga Bei dan keluarga Zhu berani datang ke rumah kita untuk menantang kita. Kita harus berhati-hati. Lagi pula, kita tidak punya banyak waktu lagi. Tunggu sampai duel selesai. Kita pikirkan sesuatu nanti. Hong Xingyu mengangguk. Kita istirahat dulu. Bab 1065. Dewa Tamparan Wajah.
Di tempat lain, keluarga Zhu. Zhu tua, bagaimana perasaanmu? Bei Mingxuan bersandar di sofa, raut wajahnya tampak gelisah. Cedera fisik itu tidak seberapa bagi seorang pendekar yang berada di puncak level sektor bintang. Yang benar-benar mengganggunya adalah penghinaan yang begitu hebat dari Hong Dali hingga ia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Bagaimanapun, dia adalah kepala keluarga Bei, salah satu dari 3 keluarga teratas. Dia bisa menerima kehilangan 20 miliar dolar Senglong, tetapi hilangnya rasa hormat itu membuatnya marah. Hong Dali ini benar-benar tidak mudah dihadapi. Zhu Yunzu menyipitkan mata dan berkata dengan muram, sebenarnya, rencana pertama kita sudah gagal. Reputasi kita telah sepenuhnya tercoreng oleh Hong Dali. Akhirnya aku mengusulkan untuk membatalkan perjodohan dan berhasil membalikkan keadaan. Aku tidak menyangka Hong Dali akan mengacaukannya lagi. Tidak mengherankan dia begitu tertekan. Sebelumnya, ia dipermalukan oleh Hong Dali hingga tak sempat melawan. Kali ini, rencananya gagal total. Dia telah mengajukan gugatan pembatalan pernikahan. Kali ini, situasinya akan benar-benar berbalik. Lagi pula, Hong Xingyu memang sudah tua, tetapi ia berada di puncak kemampuannya. Terlebih lagi, ia telah cukup berhasil dengan buku rahasia kultivator. Peluangnya untuk menang sangat tinggi jika melawan Hong Xingyu. Tapi sekarang, aku sudah merencanakan ini. Zhu Yunzu tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Aku sudah memikirkannya sebelumnya. Sekalipun kita tepat waktu berdasarkan berita yang kita terima, tetap saja ada ketidakpastian. Jika rencana kita sebelumnya gagal, pasti ada tindakan perbaikan. Apalagi menurut informasi dari orang itu, kondisi fisik Hong Xingyu akhir-akhir ini sedang tidak baik. Kita punya peluang besar untuk menang. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini, kita akan dihukum oleh surga. Sayangnya, pada akhirnya, ya, kami sudah memikirkan rencananya dengan sangat matang. Kami tahu bahwa jika kami ingin menebang pohon besar, kami harus mencabut akarnya terlebih dahulu. Bei Mingxuan tersenyum pahit dan berkata, aku menunggumu membunuh orang tua itu, Hong Xingyu. Setelah itu, kami bisa mengarang cerita sesuka hati. Tapi sekarang, percuma saja bicara sekarang. Zhu Yunzu berpikir sejenak, lalu berkata, untungnya, kita masih punya penyamaran di keluarga Hong. Kalau kita manfaatkan dia dengan baik, kita mungkin masih bisa membalikkan keadaan. Maksudmu, orang itu? Bei Mingxuan menyentuh dagunya. Dia mungkin berguna. Tapi, kalau kau menang, apa yang akan kita lakukan dengannya? Melepaskannya. Yah, aku sudah memikirkan ini sebelumnya. Zhu Yunzu mengerutkan kening, lalu berkata perlahan, aku bermaksud menyingkirkannya setelah kita selesai. Tapi keluarga Hong punya banyak bisnis dan masih ada Nyonya tua Hua Yueling yang memegang kendali. Akan sulit untuk membasmi mereka. Sebaiknya kita tinggalkan seseorang untuk membantu kita mengendalikan situasi. Benar. Bei Mingxuan berpikir sejenak lalu mengangguk. Hua Yueling memang tidak mudah dihadapi. Ini juga cara yang bagus. Ngomong-ngomong, seberapa yakin kamu sekarang tentang duel 3 bulan lagi? Aku hanya punya keyakinan 50% sekarang. Zhu Yunzu tersenyum percaya diri. Aku sudah menemukan beberapa hal berguna dari buku rahasia kultivator tingkat bintang sejak kita mendapatkannya. Dengan menggabungkannya dengan catatan rahasia Tianwu keluarga Zhu, aku akan bisa menggunakan setidaknya 130 kali lipat kekuatanku. Batas atas tinju Raja Alam keluarga Hong adalah 120 kali lipat. Bahkan jika mereka punya buku rahasia kultivator tingkat sektor bintang, berapa banyak yang bisa mereka dapatkan darinya dalam 3 bulan. Lagi pula, dengan kondisi fisiknya, hehe. Oke. Bei Mingxuan menepuk pahanya kuat-kuat. Selama ini, beritahu aku kalau kamu butuh sesuatu. Jangan terlalu formal. Jangan khawatir, hubungan kita baik-baik saja. Zhu Yunzu tertawa. Aku pasti butuh bantuanmu. Kalau kau punya buku rahasia, berikan padaku. Keluarga kita sekarang senasib. Tentu saja. Sebagai siswa Divine College, Lin Yifei akan mengakses internet untuk melihat berita terbaru setelah latihan setiap hari. Misalnya, informasi tentang hal-hal menarik, berita terbaru dari sekolah, sektor bintang mana yang sedang terlibat perang, di mana Zerg terlihat, dan sebagainya. Lagi pula, setelah berlatih seharian, menenangkan pikiran adalah cara yang baik untuk menghilangkan stres. Hari ini sama seperti hari-hari lainnya. Setelah selesai latihan, seperti biasa, ia membuka internet untuk melihat berita terbaru. Perhatiannya langsung tertuju pada sebuah video berjudul, Perang 3 Keluarga Teratas, tamparan indah di wajah. Perang 3 Keluarga Teratas. Ini berita besar. Mata Lin Yifei berbinar. 3 keluarga itu adalah yang teratas di antara keluarga kerajaan Senglong. Keluarga Hong, keluarga Bei, dan keluarga Zhu. Apakah ada perang di antara mereka? Bagaimana mungkin dia tidak menonton berita heboh seperti itu? Lin Yifei langsung mengklik videonya.
Sudah lebih dari 800.000 tayangan. Video ini baru saja diunggah, kan? Lebih dari 3.000 komentar. Tonton, aku harus menontonnya. Tak lama kemudian, proyeksi holografik menampilkan video. Sistem proyeksi holografik Lin Yifei cukup bagus, gambarnya jernih, dan semuanya tampak terjadi tepat di depan matanya. Dia baru saja mulai menonton ketika dia benar-benar tercengang. Ini, dari mana datangnya sekelompok orang ini? Mereka membobol ruang ramuan keluarga mereka dan memakan ramuan itu sebagai santapan. Karena ia adalah murid Akademi Ilahi, Lin Yifei tentu saja juga anggota keluarga kerajaan Shenglong. Namun, meskipun ia beberapa tingkat di atas para bangsawan sektor bintang, ia hanyalah kelas menengah ke bawah dalam keluarga kerajaan. Karena itu, ia juga ngiler melihat ramuan di ruang ramuan keluarga Hong. Lin Yifei sudah banyak mendengar tentang ruang eliksir keluarga Hong. Semua eliksir di dalamnya adalah eliksir berkualitas tinggi. Keluarga Lin, tempat ia berasal, bisa membeli eliksir dari pasar eliksir jika mereka mau. Namun, mereka merasa kesulitan saat memakannya, eliksir harganya puluhan juta atau ratusan juta per buah, dan tidak semua orang bisa menghabiskannya dalam jumlah banyak. Namun, pemuda ini tidak hanya makan sendirian, tetapi antek-anteknya juga ikut makan. Kira-kira seperti itu. Orang ini keterlaluan. Lin Yifei menelan ludah. Cara makannya sungguh boros. Berapa banyak ramuan yang terbuang. Ini tak tertahankan. Dia bukan satu-satunya yang tak tahan. Tetua keluarga Hong pun tak tahan. Tak lama kemudian, ketika tetua keluarga Hong muncul di ruang eliksir bersama anak buah mereka. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan Lin Yifei. Pemuda itu mengabaikan para tetua sepenuhnya dan terus makan. Melihat ekspresi wajah ketiga tetua keluarga Hong, mata Lin Yifei terbelalak lebar. Pemuda ini luar biasa. Tak lama kemudian, Hong Xingyu muncul. Disinilah semuanya menjadi dramatis. Pemuda itu tidak hanya terus makan, ia bahkan menyimpan sebagian. Ketiga tetua menyuruh seseorang menghitung nilai ramuan itu dan bola mata Lin Yifei hampir keluar. 20 miliar. Brengsek. Obat mujarab senilai 20 miliar dan orang ini bahkan tidak peduli. Pada saat ini, Lin Yifei akhirnya mengetahui siapa nama pemuda itu. Hong Dali. Jelas, video ini ditakdirkan untuk menakuti Lin Yifei sampai mati. Setelah beberapa saat, pemuda bernama Hong Dali ini mengeluarkan sebuah buklet. Buku itu sangat tidak mencolok, tetapi ketika Lin Yifei melihat tulisan kunci di atasnya. Buku rahasia kultivator tingkat sektor bintang. Lin Yifei terduduk di tanah sambil merinding ngeri. Ini ternyata buku rahasia kultivator tingkat sektor bintang. Sekarang keluarga Hong sudah punya buku rahasia ini, bukankah kekuatan mereka akan meningkat pesat saat air pasang? Tepat pada saat itu, orang-orang dari keluarga Bei dan keluarga Zhu muncul, dan apa yang terjadi selanjutnya penuh dengan kejutan tak terduga. Buku-buku dirobek, teriakan-teriakan, intimidasi, dan sebagainya. Pada saat ini, Hong Dali menamparkan wajah mereka di kiri, kanan, dan tengah. Akhirnya, ia menekan keluarga Bei dan keluarga Zhu dengan kekuatannya sendiri, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Yang paling penting, Zhu Ningyu, yang awalnya datang untuk membatalkan perjanjian pernikahan, malah ditolak oleh Hong Dali. Ya Tuhan, ini besar sekali. Ini benar-benar besar. Lin Yifei menelan ludah dengan susah payah. Keluarga Hong berniat menghancurkan keluarga Zhu kali ini. Keluarga Zhu, dari 3 keluarga teratas, telah mengajukan tantangan pembatalan pernikahan kepada keluarga Hong. Berita seperti ini jelas merupakan berita terbesar dalam beberapa ratus tahun. Tantangan pembatalan pernikahan, mereka benar-benar berusaha keras kali ini. Lin Yifei tercengang, dan pemandangan berikutnya bahkan lebih dramatis. Pertama, Hong Dali mengeluarkan video itu, dan keluarga Bei serta keluarga Zhu benar-benar terhina. Lin Yifei mengangguk sambil menonton, setelah video ini diposting, reputasi keluarga Bei dan keluarga Zhu akan tercoreng. Pantas saja mereka menawarkan 10 miliar. Tunggu, seru Lin Yifei tiba-tiba. Mereka menawarkan 10 miliar, tapi video ini tetap diunggah. Bukankah itu berarti? Lin Yifei tersentak melihat apa yang terjadi selanjutnya. Hong Dali meminta 20 miliar lagi dari keluarga Bei dan keluarga Zhu sebagai kompensasi atas buku rahasia yang robek. Total aset keluarga Lin, tempat Lin Yifei berasal, bahkan tidak mencapai 1% dari jumlah ini. Anda harus tahu bahwa bahkan di antara keluarga kerajaan, ada perbedaan besar. Keluarga kerajaan Shenglong adalah nama kolektif penduduk asli bintang Shenglong. Mereka berada di puncak hierarki di seluruh bintang Shenglong. Namun, masih terdapat banyak perbedaan dalam hal kekuasaan dan status antara satu pejabat dengan pejabat lainnya. Mereka seperti pejabat di ibu kota dan beberapa tingkat di atas pejabat di tempat lain. Namun, terdapat juga perbedaan kelas di antara para pejabat di ibu kota. Sayangnya,
Lin Yifei termasuk dalam kelas menengah ke bawah di antara para pejabat ibu kota, total aset keluarganya hanya sekitar 200 juta hingga 300 juta. Dan Hong Dali baru saja dengan santai mendapatkan 20 miliar dari keluarga Bei. Angka yang sangat besar. Sial, uang jelas bukan apa-apa di matanya. Dia benar-benar seperti dewa. Setelah selesai menonton semua video itu, Lin Yifei sangat terkejut hingga gemetar. Orang bernama Hong Dali ini benar-benar seperti dewa. Gila, dia luar biasa. Berani sekali. Tak heran ia begitu terkejut. Keluarga Bei dan keluarga Zhu, yang kedudukannya setara dengan keluarga Hong, adalah dua keluarga yang sama. Pada akhirnya, menghadapi Hong Dali, mereka sama sekali tak berdaya. Praktisnya, mereka hanya berbaring di sana menunggu penghinaan. Setelah selesai menonton video, Lin Yifei segera membaca komentar-komentarnya. Komentar-komentar itu membuatnya sangat terhibur. Hong Dali ini adalah dewa tamparan wajah. Dia luar biasa. Dia tak terkalahkan. Benarkah? Aku belum pernah melihat orang sehebat ini. Di hadapannya, keluarga Bei dan Zhu hanya bisa dihina. Hebat. Hebat. Idol, dia benar-benar idolaku. Aku nggak ngangka uang bisa didapat sebanyak itu. 20 miliar. Dia dapat 20 miliar dalam sekejap mata. Dia nggak terkalahkan. Membaca komentar-komentar itu, Lin Yifei tertawa sejenak. Akhirnya, ia tak tahan lagi dan bergegas keluar pintu. Berita terbaru. Berita terbaru, perang tiga keluarga teratas, tamparan indah di wajah. Legendaris. Bab 1066. Sampah, kotoran masyarakat. Teriakan Lin Yifei membangunkan semua siswa yang sedang beristirahat di asrama Divine College. Mereka semua keluar dan bertanya, ada apa, ada apa? Ada apa dengan tamparan di wajah tiga keluarga teratas? Ada apa? Jangan tanya lagi. Cepat, lihat. Lin Yifei berkeliling asrama. Ada di internet. Hong Dali dari keluarga Hong, dia memang dewa tamparan wajah. Semuanya, cepat lihat dan kalian akan mengerti. Keluarga Hong. Keluarga Hong dari tiga keluarga teratas. Hong Dali. Dewa tamparan wajah. Mendengar itu, semua siswa menjadi sangat marah. Mereka segera kembali ke kamar asrama untuk menyalakan komputer. Seketika, seluruh asrama menjadi riuh. Video ini luar biasa. Rasanya luar biasa. Siapa Hong Dali ini? Keren banget. Sepertinya dia anggota baru keluarga Hong. Aku belum pernah dengar namanya sebelumnya. Apa dia mau masuk Divine College kita? Kurasa begitu. Hong Dali ini terlalu menarik. Idol, idol. Para siswa di Divine College bersorak kegirangan. Di tempat lain, orang-orang menyebarkan ilmu sihir Hong Dali. Pertama, di forum Senglong, jaringan internet terbesar keluarga kerajaan Senglong, seorang yang sok tahu mengunggah postingan berjudul, anggota baru keluarga Hong, wajah dewa yang memukul, yang menjelaskan kejadian tersebut secara detail, dari awal hingga akhir, disertai berbagai tangkapan layar. Postingan tersebut menyebutkan semua fakta dan urutan logis yang bahkan orang bodoh pun bisa memahaminya. Begitu postingan ini muncul, banyak pengikutnya yang langsung tertarik. Kali ini, keluarga Hong yang menjadi korban. Keluarga Bei dan Zhu jelas-jelas memanfaatkan kelemahan keluarga Hong. Mereka bahkan pergi ke rumah keluarga Hong untuk memamerkan kehebatan mereka. Siapa yang bisa menerimanya? Hampir semua orang berpihak pada keluarga Hong. Keluarga Bei dan Zhu adalah penjahat terbesar. Bagus sekali. Aku benci orang yang menginjak-injak orang lain. Bagus sekali. Benar sekali. Mereka bahkan pergi ke rumah mereka. Siapa sangka bisa melakukan hal seperti itu? Apakah insiden ini menentukan ritme perombakan posisi tiga keluarga teratas? Tantangan pembatalan pernikahan. Ketika pertempuran dimulai, keluarga mana yang akan muncul sebagai keluarga teratas? Postingan seperti itu pun langsung membanjiri. Semua orang mulai membicarakan hal ini. Jelas, tantangan pembatalan pernikahan juga menarik perhatian semua orang. Dalam sekejap, banyak keluarga mengirimkan orang-orang terbaik mereka ke kota Tianyuan. Dampak dari tantangan pembatalan pernikahan ini begitu besar hingga berpotensi mengubah struktur dalam keluarga kerajaan Senglong. Bintang Senglong, negara bagian Gangma, di sebuah rumah bangsawan di kota Lage. Kepala keluarga berpakaian rapi dan menginstruksikan pengurus rumah tangganya yang lama, siapkan pesawat ruang angkasa segera. Saya akan menuju kota Tianyuan. Keluarga Zhu, salah satu dari tiga keluarga teratas, telah mengajukan tantangan pembatalan pernikahan kepada keluarga Hong. Keluarga kerajaan Senglong kemungkinan akan direstrukturisasi kali ini. Saya perlu pergi sendiri. Pengurus rumah tangga itu membungkuk dan berkata, baik, kepala. Di sisi lain, setelah 18 raksasa keluarga kerajaan Senglong, para pemimpin berbagai raksasa semuanya bersiap dalam waktu secepat mungkin dan bersiap berangkat ke kota Tianyuan juga. Tuan tua, masalahnya serius kali ini. Saat Anda di sana, Anda harus berdiri di posisi yang tepat.
Jika Anda membuat pilihan yang salah. Istri salah satu kepala suku mengingatkan suaminya. Jangan terburu-buru. Aku mengerti. Jangan khawatir. Sang kepala suku menepuk tangan istrinya. Aku tidak akan mengambil keputusan terburu-buru terkait kemakmuran atau kemunduran keluarga kita. Tunggu kabar baikku. Oke, ayo. Sang istri mengangguk. Pemandangan seperti itu terjadi di mana-mana. Kepala keluarga yang tak terhitung jumlahnya, para elit raksasa yang tak terhitung jumlahnya, menuju ke kota Tianyuan. Pada saat ini, anak kita yang hilang, Hong Dali, meletakkan kepalanya di kaki Lin Yanwei sambil mengerang karena ketidaknyamanan. Transformasi Star Knight adalah yang paling tidak nyaman. Sebelumnya, ia masih memiliki 80 hingga 90 poin kesehatan saat bertransformasi. Kali ini, ia hanya memiliki sedikit di atas 30 poin kesehatan. Itu lebih buruk daripada saat ia baru bertransmigrasi. Tidak, terlalu tidak nyaman untuk tidak menyia-nyiakan. Hong Dali bangkit dengan susah payah dan berkata, ayo keluar dan menyia-nyiakan. Bocah ini bisa cepat pulih setelah menyia-nyiakannya. Semua orang tahu itu. Karena itu, mereka semua mengangguk serempak. Oke. Maka, semua orang bersiap-siap untuk keluar. Begitu mereka pergi, mereka melihat Hua Xiangyu menunggu di luar. Bahkan Tang Muxin pun tak kuasa menahan diri untuk mengangkat alisnya sambil tersenyum dan bercanda, Kak Xiangyu, kamu sudah berdandan. Kencan. Hua Xiangyu telah melepas kostum sayap langit berbintang dan mengenakan perhiasan kuning pucat. Warna pucat itu menonjolkan sisi femininnya dan memperlihatkan kakinya yang jenjang. Sangat memanjakan mata. Kaki jenjang, bokong montok, dada berkembang. Berdiri di depan Tang Muxin, keduanya tampak seperti saudara perempuan. Semua orang tercengang. Mendengar apa yang dikatakan Tang Muxin, Hua Xiangyu tersipu. Kak Xin Xin, kau mengolok-olokku. Aku di sini untuk melihat apakah kakak Dali sudah merasa lebih baik. Seperti yang didokumentasikan, berubah menjadi ksatria bintang menghabiskan poin kesehatan. Tepat saat dia berkata begitu, dia terkejut dan buru-buru berkata, Kakak Dali, kenapa penampilanmu begitu buruk? Apa kau merasa tidak nyaman setelah transformasi? Lalu, dia memakai kacamatanya dan langsung tercengang. Hanya 34 poin kesehatan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku baik-baik saja. Tidak apa-apa. Hong Dali bersandar pada Tang Muxin dan mendengus. Aku hanya perlu keluar dan menghabiskan waktuku. Bagaimana bisa kau menghambur-hamburkan uang sebanyak itu? Hua Xiangyu berkata dengan cemas, tidak, ramuan ajaib tidak meningkatkan kesehatanmu. Aku akan segera memanggil dokter terbaik. Dia mungkin bisa membantu. Dia benar-benar khawatir. Yang lain tidak merasa sekhawatir itu, selama tuan muda belum mati, ia akan cepat pulih dengan menyia-nyiakannya. Karena itu, yang mereka khawatirkan adalah apakah masih ada tempat untuk menyia-nyiakannya saat ini. Saudari Xiangyu, kata Tang Muxin, dokter tidak akan bisa membantu. Dali akan sembuh dengan menyia-nyiakannya. Sungguh ajaib. Intinya, di mana tempat yang baik untuk menyia-nyiakannya? Pohon giok saja. Hong Dali mengerang. Judi harta karun atau hal lain yang menyenangkan. Pergi saja ke sana. Apa masih buka? Hong Dali akan menjadi lebih baik dengan menyia-nyiakannya. Ini pertama kalinya Hua Xiangyu mendengar hal seperti itu. Dilihat dari ekspresi semua orang, sepertinya itu benar. Hua Xiangyu langsung mengangguk. Ya, masih buka. Buka sepanjang hari, sepanjang tahun. Bagus, bagus. Ayo cepat berangkat. Hong Dali menjentikkan jarinya. Cepat, cepat. Membuang-buang waktu itu penting. Mereka hanya mendengar bahwa penting untuk berbisnis dengan segera. Itu pertama kalinya mereka mendengar bahwa penting untuk menghambur-hamburkan uang dengan segera. Saat itu senja dan sinar matahari terbenam terasa hangat. Namun, Hong Dali merasa kedinginan. Hong Dali menghela napas pelan sambil menggelengkan kepala. Rasanya mengerikan dengan atribut kesehatan yang begitu rendah. Semua orang menuju halte bus di rumah bangsawan dan melihat beberapa anggota keluarga muda. Mereka sangat marah ketika melihat Hong Dali. Namun, ketika mereka melihat Hua Xiangyu di sampingnya, kemarahan itu berubah menjadi kecemburuan. Apa yang harus dilakukan? Hua Xiangyu memiliki kecantikan dan bakat. Dia adalah yang terbaik di keluarga Hong, permata di antara generasi muda. Tidak ada keraguan tentang itu. Komentar. Beberapa anggota merendahkan suara mereka dan mendiskusikannya. Itu Hong Dali. Penampilannya membuatku gila. Tepat sekali. Kalau bukan karena dia, ketua tidak akan menerima tantangan pembatalan pernikahan. Ya, kalau ketua kalah, keluarga Hong akan tamat. Sampah, sampah masyarakat. Bajingan-bajingan itu. Tang Muxin balas menatap tajam, lalu berkata dengan marah, kalau bukan karena kalian, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada keluarga Hong? Mereka benar-benar lupa soal itu.
Keluarga Bei dan Zhu jelas-jelas ketakutan saat itu. Itu wajar. Hong Dali tersenyum acuh tak acuh dan berkata, itulah sifat manusia. Memang lebih mudah menyimpan dendam daripada mengingat kebaikan. Ketika kau memperlakukan seseorang dengan baik 10 kali, mereka akan mudah melupakannya. Tapi jika kau memperlakukan mereka dengan buruk sekali, mereka akan mengingatnya seumur hidup. Tidak ada gunanya marah pada orang-orang bodoh ini. Apalagi jika seseorang iri, apapun yang kau lakukan, mereka akan merasa tidak senang. Mendengar itu, mata Hua Xiangyu berbinar. Mengapa semua yang dikatakan Kakak Dali begitu masuk akal? Orang-orang biasa-biasa saja ini persis seperti yang dikatakan Kakak Dali. Mereka mudah melupakan hal-hal baik tetapi mengingat hal-hal buruk dengan baik. Hong Dali dan rombongannya mengabaikan mereka dan menaiki angkutan umum untuk meninggalkan rumah bangsawan itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Begitu mereka turun, perhatian semua orang tertuju pada Hong Dali. Sambil memandang, mereka berdiskusi pelan di antara mereka sendiri. Satu orang, cepat, lihat. Itu Hong Dali dari keluarga Hong. Dia jadi terkenal hari ini, benar-benar jadi berita utama. Orang lain bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa dia terkenal? Cepat, beritahu aku. Aku dengar ada sesuatu yang besar terjadi, tapi aku tidak tahu detailnya. Bisakah kau memberitahuku? Orang ketiga, apa? Kudengar begitu, orang pertama mulai menjelaskan, karena kepala keluarga Hong Xingyu, sudah lanjut usia, keluarga Bei dan Zhu dari 3 keluarga kerajaan teratas Shenglong yang sama sedang mengincar posisi mereka. Hari ini, mereka menemukan alasan untuk melawan mereka. Benarkah? Mereka berani sekali, seru orang kedua. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, semuanya jadi seru, kata orang pertama dengan penuh semangat. Hong Dali ini menipu Bei Yuanxing, si jenius nomor 1 keluarga Bei, sebesar $5 juta dengan sebuah buku porno. Kepala keluarga Bei menggunakan ini sebagai alasan untuk mengkonfrontasi mereka. Keluarga Zhu pun ikut serta untuk membatalkan perjodohan itu. Bab 1067. Ekstravaganza. Batalkan perjodohan ini. Di depan umum. Mendengar itu, orang-orang di sekitar tertegun sejenak. Itu pasti akan merusak hubungan. Apa yang terjadi selanjutnya? Lalu, semuanya jadi seru. Hong Dali ini menamparkan wajah mereka. Uhuk. Orang pertama jelas merasa kata-kata itu tidak tepat. Ia mengulanginya. Hong Dali ini mengambil bukti dan membuktikan mereka salah. Akibatnya, keluarga Bei dan Zhu terjebak dalam situasi yang memalukan. Akhirnya, kepala keluarga Bei bahkan mengajukan gugatan pembatalan pernikahan. Hebat! Tantangan pembatalan pernikahan. Ya Tuhan, seru orang kedua dan ketiga bersamaan. Bukankah keluarga Hong sudah tamat? Kesehatan Tuan Tua Hong. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Orang pertama menggelengkan kepalanya. Masalah ini telah menyebabkan kegemparan. Banyak orang telah mendengarnya dan sedang mendiskusikan pertempuran setelah Maret. Tapi setahu saya, Tuan Tua Hong telah mendapatkan buku rahasia kultivator tingkat sektor bintang. Buku rahasia kultivator tingkat sektor bintang ini sungguh ampuh. Mendengar diskusi itu, Hua Xiangyu sedikit mengernyit. Berita itu menyebar dengan cepat. Seluruh kota mengetahui hal ini begitu cepat. Dia tidak yakin apakah ini baik atau buruk. Abaikan saja orang-orang tak berakal ini. Hong Dali tertawa terbahak-bahak. Yang perlu kita lakukan selanjutnya sangat sederhana. Kita hanya perlu menyia-nyiakannya. Wahahaha. Mendengar itu, semua orang saling memandang, lalu mengangguk dan tersenyum, sepertinya ada kesenangan yang bisa dinikmati. Tidak ada gunanya membuat Hong Dali marah. Begitu mereka memasuki pohon giok, mereka langsung naik ke lantai 30. Perjudian harta karun adalah acara yang bagus. Lagi pula, itu termasuk pemborosan. Tak perlu dikatakan lagi, mereka akan mulai dengan perjudian harta karun. Sesampainya di lantai 30, pelayan yang sebelumnya melayani Hong Dali menyambutnya dengan senyuman. Tuan Muda Hong Dali, ada yang bisa saya bantu? Tuan muda itu datang untuk berfoya-foya. Ia harus melayaninya dengan baik. Sebarkan saja, Hong Dali mendengus. Aku yang traktir makan malam. Ya. Pelayan itu tersenyum lebar dan pergi untuk mengumumkannya. Tak lama kemudian, suaranya yang lembut terdengar dari sistem Pak di Jadetri. Pelanggan yang terhormat, kami menerima kabar baik. Tuan Muda Hong Dali akan mentraktir makan malam untuk semua orang. Semua biaya akan ditanggung oleh beliau. Semua orang dipersilakan menuju restoran yang terletak di lantai dasar 1 dan 2. Terima kasih. Begitu pengumuman itu dibuat, semua orang di Jadetri langsung heboh. Anak super boros itu mentraktir semua orang makan lagi. Cepat. Ada yang beli makan malam. Ayo pergi. Kita nggak akan dapat tempat kalau terlalu malam. Hahaha, Hong Dali ini terlalu menarik. Dia punya terlalu banyak uang dan tidak punya tempat untuk dibelanjakan.
Aku suka. Begitu ya. Cepat, cepat. Kita harus cepat. Kita rugi kalau terlambat. Ya, apa yang kau lakukan? Mau makan malam? Jangan pergi, ku dengar Hong Dali pergi berjudi harta karun pagi ini dan mendapatkan helm Wings of the Starry Sky. Itu perlengkapan premium yang bisa dijual ratusan juta. Dan dia memberikannya kepada gadis jenius Hua Xiangyu. Kau mau makan daripada menonton pertunjukan yang bagus. Berapa harga satu porsi makanan? Kalau kau tidak menonton pertunjukan yang bagus, kau akan menyesal. Sial, mana mungkin. Dia punya helm Wings of the Starry Sky. Si jenius nomor satu keluarga Hua Xiangyu, apa dia tidak akan punya helm lengkapnya? Benar. Ayo cepat pergi. Kita tidak boleh terlambat. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang berlarian ke bawah, lalu berlari lagi ke atas menuju lantai 30. Hong Dali si anak boros kembali berjudi harta karun. Pemandangan seperti itu tak mudah dilihat. Mereka semua maju dengan penuh tekad. Oleh karena itu, ketika orang-orang ini naik ke lantai 30, mereka semua terkejut. Seluruh lantai dipenuhi orang, kerumunan orang yang tak terhitung jumlahnya. Seharusnya ada ribuan orang di sekitar area tersebut yang menunggu untuk melihat Hong Dali berjudi harta karun. Melihat kerumunan itu, Hong Dali mendengus puas. Beginilah cara membuatnya menarik. Hehe, ayo main besar hari ini. Aku sudah lama tidak menyia-nyiakannya. Perjudian pagi itu terlalu biasa-biasa saja. Mainnya besar-besaran. Karena Hong Dali bilang begitu, dia pasti akan mainnya besar-besaran. Setelah sekian lama mengikuti Hong Dali, semua orang tahu karakternya. Saat aman, ia riang dan tak banyak berpikir. Ia bersenang-senang sepanjang hari. Namun, ketika sesuatu terjadi, atau ketika seseorang mengancamnya, keluarga, dan teman-temannya, kecerdasannya akan digunakan. Kemudian, musuh-musuhnya akan menjadi sangat sial. Inilah saatnya bagi Hong Dali untuk bermain besar. Oke, Dali. Aku akan mendukungmu. Tang Muxin berseri-seri sambil tersenyum dan mengangguk. Dukungannya untuk Hong Dali sungguh tak tertandingi. Kakak Dali, bagaimana rencanamu? Hua Xiangyu sangat penasaran. Apa yang ingin dilakukan kakak Dali yang ajaib ini? Akankah ia mampu mengatasi krisis ini? Kau akan segera tahu. Hong Dali menjentikkan jarinya dan berkata, Saudari Xiaoyi, cari tahu apakah aku bisa menagih belanjaanku ke rekeningku. Sekalian, tanyakan di mana lagi kita bisa berjudi. Oh ya. Bantu aku bertanya apakah ada stadion atau arena besar di kota Tianyuan. Tempat yang bisa menampung puluhan ribu atau ratusan ribu orang. Baik, Tuan Muda. Ling Xiaoyi tersenyum dan setuju. Lalu, ia pergi. Tak lama kemudian, ia kembali untuk melaporkan temuannya. Tuan Muda, biasanya mereka tidak mengizinkan orang menagih pembelian ke akun mereka. Tapi karena Tuan Muda berasal dari keluarga Hong, mereka akan memberikan pengecualian. Selain tempat ini, ada 15 mal di kota Tianyuan tempat Anda bisa berjudi. Ada satu arena super besar di pusat kota. Di sanalah anggota keluarga yang berbeda berkumpul setiap tahun untuk berkompetisi. Tuan Muda maksudnya? Haha, jauh lebih mudah kalau mereka mengizinkanku mengisi saldoku. Hanya orang kaya yang bisa begitu percaya diri. Hong Dali mengangguk senang. Katakan pada semua orang aku tidak akan berjudi harta karun hari ini. 3 hari lagi, aku akan berjudi harta karun di arena pusat kota. Aku akan berjudi dengan semua harta karun peralatan dari ke-16 mal di kota Tianyuan. Mendengar itu, Hua Xiangyu benar-benar tercengang. Mulut kecilnya menganga, tak bisa berkata-kata. Perjudian harta karun, dan semua peralatan harta karun dari ke-16 mal di kota Tianyuan. Ya ampun, berapa banyak peralatan itu. Sungguh, semua orang yang datang menonton keseruan itu tercengang. Berjudi dengan semua harta karun peralatan dari ke-16 mal di kota Tianyuan. Dalam sejarah Shenglong Astral, ini pertama kalinya seseorang semewah ini. Berapa harganya? 2 miliar. 3 miliar. Mata uang Shenglong kini menjadi mata uang yang rendah. Konversi mata uang galaksi ke mata uang Dimu adalah 1:5. Dan konversinya ke mata uang Shenglong adalah 1:10.000. Hong Dali begitu boros, bukan hanya keluarga kerajaan Shenglong biasa, bahkan 3 keluarga teratas pun tidak mampu bermain dengan cara seperti ini. Lagi pula, risiko dalam berjudi sangat tinggi. Seringkali, perjudian mengakibatkan kerugian, dan hanya orang kaya raya yang memiliki terlalu banyak uang yang mau ikut campur. Lebih banyak orang yang bersedia mengunjungi balai lelang untuk membeli apa yang mereka inginkan. Meskipun harganya lebih tinggi, cara itu lebih dapat diandalkan. Astaga, Hong Dali ini benar-benar mewah. Kita harus pergi melihatnya kalau begitu. Ya, kita harus pergi. Hehe. Karena waktu dan tempatnya sudah ditentukan, ayo kita makan malam. Kalau kita terlambat, kita tidak akan dapat tempat duduk. Ya,
ya, ya. Ayo cepat pergi. Begitu saja, sekelompok besar orang bergegas turun ke ruang bawah tanah 1 dan 2 dan lantainya kosong dalam sekejap mata. Rasanya sungguh nikmat menyia-nyiakan. Hong Dali menarik napas dalam-dalam, puas. Perasaan atribut kesehatannya yang perlahan meningkat sungguh luar biasa. Hanya ketika seseorang kekurangan kesehatan, mereka akan memahami pentingnya hal itu. Sebelumnya, Hong Dali bahkan kesulitan berjalan. Kini, ketika semua orang berbondong-bondong ke restoran mal untuk makan, jumlah yang terbuang perlahan bertambah dan tercatat lebih dari 2 juta sekaligus. Konsep macam apa itu? 20 poin kesehatan. Baiklah, aku merasa cukup baik hari ini. Kita bisa berkemas sekarang. Hahaha. Hong Dali tertawa terbahak-bahak dan meregangkan tubuhnya. Saudara-saudara, ayo pergi. Ayo kembali dan istirahat. Haha. Malam itu, seluruh kota Tianyuan meletus. Banyak sekali orang yang membahas Hong Dali yang hilang di forum. Semua orang terkejut dan bahagia. Kau dengar? Ada anak hilang baru di keluarga Hong. Dia tokoh legendaris. Dia menghancurkan keluarga Bei dan Zhu sepenuhnya. Luar biasa. Aku bahkan dengar dia akan berjudi harta karun di arena pusat kota Tianyuan 3 hari lagi. Dia akan berjudi dengan semua perlengkapan harta karun dari ke-16 mal. Luar biasa. Apa-apaan ini? Ku dengar. Dia benar-benar anak yang boros. Orang biasa tidak mungkin seboros ini. Ku dengar dia bahkan membelikan makan malam untuk semua orang di Jadetri. Makanan senilai lebih dari 4 juta. Gila. Hahaha, begitu ya. Aku harus pergi melihatnya 3 hari lagi. Lihat perlengkapan bagus apa yang akan didapat Hong Dali. Semua jalan dan gang dipenuhi dengan diskusi semacam itu. Para kepala keluarga dari beberapa keluarga di kota Tianyuan berkumpul untuk berdiskusi. Ada anak hilang, Hong Dali, dari keluarga Hong, yang akan berjudi harta karun dalam 3 hari. Apa pendapatmu tentang itu? Tentu saja. Ku dengar Hong Dali anak yang sangat boros. Kedatangannya memicu perang di antara 3 keluarga teratas. Keluarga Zhu bahkan mengeluarkan tantangan pembatalan pernikahan. Kemampuannya untuk menimbulkan kehebohan sungguh luar biasa. Aku berniat melihat seperti apa Hong Dali dalam 3 hari. Kalau memungkinkan, aku akan membeli beberapa perlengkapan. Bahkan jika anak yang boros itu mendapatkan perlengkapan bagus dari perjudian harta karun, dia mungkin tidak akan menjualnya dengan harga tinggi. Aku juga berpikir begitu. Ayo kita pergi bersama. Bab 1068. Hanya budak yang tidak dicemburui. Keluarga Bei, di dalam ruang belajar Bei Mingxuan. Hong Dali ini benar-benar berani. Bei Mingxuan mengelus dagunya dan mencibir. Aku agak terlalu cemas. Dengan sifat Hong Dali yang boros, aku khawatir kekayaan keluarga Hong akan sepenuhnya dihamburkan olehnya sebelum Hong Xingyu tua itu meninggal. Ayah, Hong Dali ini benar-benar menyebalkan. Bei Yuanxing menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Dia memang anak yang hilang, tapi dia sangat licik. Dia orang yang tidak dikenal di keluarga Hong. Kita harus berhati-hati. Aku tahu. Bei Mingxuan mengangguk. Dia berjudi dan mendapatkan helm Wings of the Starry Sky dan buku panduan rahasia. Keberuntungannya memang bagus. Tapi, aku rasa keberuntungannya tidak selalu sebaik itu. Yah, kita tidak boleh terlalu berhati-hati. Dia anak yang sangat terkenal, apakah ada agenda tersembunyi? Apakah Hong Xingyu yang memerintahkannya? Atau apakah dia melakukannya atas kemauannya sendiri? Kurasa itu atas kemauannya sendiri. Bei Yuanxing berpikir sejenak, lalu mengangguk yakin. Aku tidak mengerti kenapa dia melakukan ini. Tidak ada yang bisa menjamin keberuntungan terus-menerus saat berjudi harta karun. Kali ini, mari kita lihat dia kehilangan segalanya. Banyak sekali orang yang kehilangan seluruh kekayaan keluarga mereka karena berjudi harta karun. Lagi pula, ada banyak jenis peralatan di dunia ini. Meskipun barang-barang yang diperoleh dari harta karun umumnya memiliki nilai dasar yang pasti, fluktuasi harganya terlalu besar. Ambil contoh, sebuah benda dewa ungu dan sebuah benda legendaris biru. Harga sebuah benda dewa adalah 500.000, sedangkan harga benda legendaris adalah 150.000. Selisih harga 350.000 memang tidak terasa besar, tetapi penjudi mana yang tidak mempertaruhkan setidaknya 8 atau 10 benda sekaligus. Barang-barang tingkat rendah biasanya untuk anak-anak. Barang-barang tingkat tinggi untuk mereka yang siap memperkuat diri. Siapa yang tidak menginginkan barang-barang berkualitas tinggi? Tapi, coba pikirkan. Jika seseorang mempertaruhkan 10 item Dewa Ungu dan ternyata semua item itu adalah peralatan yang hanya bisa dijual seharga 10.000 atau 20.000, berapa kerugiannya? 3 juta. Orang mungkin tidak terlalu memikirkannya jika hanya sekali atau 2 kali. Tapi bagaimana jika berkali-kali? Jika mereka kehilangan 3 juta setiap kali, bagaimana dengan 10 kali?
Mungkin ada beberapa orang yang beruntung dan berhasil mendapatkan barang senilai ratusan ribu, bahkan jutaan, saat berjudi harta karun. Namun, seiring waktu, kebanyakan dari mereka akan kehilangan uang. Mereka biasanya akan kehilangan seluruh modal mereka. Baguslah Hong Dali sedang menuju kehancurannya sendiri. Tapi, kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Kita harus melakukan sesuatu. Bei Mingxuan menyentuh dagunya lalu tersenyum. Ya, karena dia anggota keluarga kerajaan, dia pasti harus bersekolah di Divine College. Kalau dia ke sana, jangan lupa untuk merawatnya dengan baik. Tapi ayah, dia bisa berubah menjadi ksatria bintang, dan dia bisa menembus penghalang pelindung keluarga Zhu dalam satu gerakan, kata Bei Yuanxing dengan tidak nyaman. Ia sangat percaya diri saat berhadapan dengan orang biasa, tetapi Hong Dali bisa berubah menjadi Star Knight. Ia tidak begitu yakin bisa menghadapinya. Apa yang kau takutkan? Bei Mingxuan tampak acuh tak acuh. Dia tidak bisa berubah menjadi Star Knight kapanpun dia mau. Ada masa pendinginan setelah setiap transformasi. Selain itu, atribut kesehatannya akan dikurangi. Kau tidak perlu melakukannya sendiri. Mintalah orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor itu dan kau bisa mengawasinya dari jauh. Kau akan baik-baik saja. Benar sekali. Mata Bei Yuanxing berbinar. Oke, begitu dia masuk Divine College, aku akan membuatnya berharap mati, hahaha. Oh, ngomong-ngomong, ketika Bei Mingxuan melihat Bei Yuanxing hendak pergi, matanya tiba-tiba berbinar dan berkata dengan gembira, di gedung harta karun kita, aku ingat ada artefak ajaib bernama tongkat Zimu Yin yang kita beli dengan harga tinggi dari lelang barang perang dimensi. Bawalah itu bersamamu kali ini. Tongkat Zimu Yin Yang. Bei Yuanxing tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Ia tertawa dan berkata, ayah, maksudmu tongkat Zimu Yin yang bisa membatalkan transformasi? Ya, itu dia. Bei Mingxuan berkata sambil menyeringai, meskipun Star Knight kuat, mungkin tidak akan berguna melawan artefak dimensi seorang kultivator. Hahaha, ayo ambil. Ya. Bei Yuanxing tertawa dan pergi. Kembali ke Hong Dali. Ketika ia kembali ke kediaman keluarga Hong, Nyonya Tua Hua Yueling keluar untuk menyambutnya. Begitu melihat Hong Dali, ia menggenggam tangannya dan berkata dengan penuh kasih sayang, ayah, sayangku, apakah kau merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Hong Dali menyeringai. Aku merasa jauh lebih baik setelah pergi berbelanja. Nenek buyut, anginnya kencang sekali di luar, kenapa kau menungguku di sini? Bocah bodoh, aku mengkhawatirkanmu. Hua Yueling menatapnya dengan penuh kasih sayang, lalu tersenyum dan berkata, baiklah, ada satu hal lagi. Kembalilah dan berkemas, aku akan mengirimmu ke Divine College besok. Di sana aman. Kalau tidak, keluarga Bei dan Zhu akan terus berkomplot melawanmu di sini. Dia harus pergi ke sekolah besok. Secepat itu. Hong Dali membelalakkan matanya. Apa di sana menyenangkan? Lumayan. Nanti kamu tahu kalau sudah sampai di sana. Hua Yueling menepuk kepala Hong Dali. Beristirahatlah lebih awal dan bersiap-siap. Sekembalinya ke kediamannya, Hong Dali melirik jam tangan angkasa. Tak lama kemudian, Phoenix hijau kecil akan terbang keluar dan mendarat di atas kepala Hong Dali. Ia bersendawa puas. Hong Dali telah menaruh semua perlengkapan yang didapatnya dari berjudi di sana dan seperti yang diharapkan, semuanya menjadi makanan lezat untuk Aka. Hehe, Aka kecil, aku belum melihatmu selama beberapa hari dan kamu sepertinya sudah tumbuh besar. Hong Dali menggendong Aka dari kepalanya sambil menyeringai dan berkata, aku akan pergi sekolah besok dan aku khawatir kamu akan lapar. Jadi, dalam 3 hari, aku akan bertaruh untuk membeli lebih banyak barang sekaligus. Kamu bisa makan semua yang tidak terlalu berguna sebagai camilan. Kicauan, kicauan. Mendengar itu, Aka sangat gembira dan menggosokkan tubuhnya ke telapak tangan Hong Dali. Baiklah, baiklah. Hong Dali menatap antek-anteknya. Semuanya, bersiap dan berkemas. Kita akan berangkat ke Divine College besok. Kemudian, mereka kembali ke kamar masing-masing dan mulai berkemas. Malam itu terasa tenang. Keesokan paginya, ketika Hong Dali masih tertidur lelap, suara Hua Xiangyu terdengar dari luar kamar. Kakak Dali, cepat bangun. Waktunya kita sekolah. Jam berapa sekarang? Gumam Hong Dali sambil membalikkan badan. Aku harus sekolah lagi. Aku lapar, aku mau minum susu kedelai. Sudah jam 7 pagi, kamu akan terlambat kalau tidak bangun sekarang. Hua Xiangyu bertanya, apa itu susu kedelai? Minuman ini sangat lezat. Hong Dali bangkit dengan linglung, mengenakan pakaiannya, dan terhuyung-huyung membuka pintu. Tanpa diduga, ia kehilangan keseimbangan dan langsung jatuh ke pelukan Hua Xiangyu. Kakak Dali, apa kau masih merasa tidak enak badan? Wajah Hua Xiangyu memerah, tetapi ia tidak beranjak. Ia berdiri di sana, tampak gugup saat berkata, kalau kau benar-benar tidak sanggup, aku akan meminta nenek untuk membiarkanmu beristirahat 1 hari lagi. Ah,
Aku baik-baik saja. Hong Dali menggosok wajahnya dengan kuat. Hua Xiangyu tidak memakai zirah itu hari ini. Mungkin tidak nyaman memakai zirah lengkap beserta helmnya. Sayang sekali jika dia tidak memakai helm, jadi dia memutuskan untuk tidak memakai zirah itu. Dadanya yang kecil terasa empuk. Hong Dali menarik napas dalam-dalam. Aku lapar. Aku mau minum susu kedelai. Aku mau minum susu kedelai. Aku mau beli 2 mangkuk, 1 untuk diminum dan 1 untuk dituang. Kata-kata Hong Dali kebetulan didengar oleh Nyonya tua Hua Yueling. Ia bergegas menghampiri dan bertanya, sayangku, apa itu susu kedelai? Di mana dijualnya? Aku akan meminta seseorang untuk membelinya untukmu. Ada di dekat rumahku. Aku tidak tahu tempat ini. Hong Dali mendengus, masih pusing. Pergi ke sekolah, sarapan, dan minum susu kedelai. Semua itu terasa begitu familiar, dan ia agak bingung, mengira ia kembali ke bumi. Penjaga! Penjaga! Teriak Nyonya tua dengan tidak sabar. Sayang kecil ingin minum susu kedelai, siapapun yang tahu di mana bisa membelinya, segera belikan untukku. Tuan muda, Anda ingin minum susu kedelai. Li Yang memang antek nomor 2. Dia segera bergegas. Saya akan pergi dan menyiapkan pesawat ruang angkasa. Jadi, di tengah kebingungan itu, sebuah pesawat ruang angkasa terbang ke langit, langsung menuju pesawat ruang angkasa tingkat sektor bintang. Tak lama kemudian, wahana antariksa tingkat sektor bintang itu berkilauan dan menghilang keluar angkasa. Li Yang, kenapa kau kembali lagi? Tetua Hong Tu tertegun melihat Li Yang. Bagaimana kabar Dali? Tuan muda baik-baik saja. Hanya saja beliau akan pergi ke sekolah dan perlu minum susu kedelai di pagi hari. Li Yang melihat sekeliling villa dengan cemas. Tetua, apakah Anda punya susu kedelai? Ah, ya, aku akan membawamu ke dapur untuk mengambil beberapa cangkir. Jadi, setengah jam kemudian, Hong Dali minum susu kedelai dengan puas. Ia meneguknya banyak-banyak dan mendesah. Hore, kamu harus minum susu kedelai kalau bangun pagi-pagi. Rasanya enak sekali, fantastis. Li Yang menelan ludah, gelas susu kedelai ini mahal sekali. Susu ini dibawa pulang secara khusus oleh pesawat antariksa tingkat sektor bintang. Teleportasi astralnya saja menghabiskan biaya 4 juta dolar Senglong. Nilainya dan statusnya langsung meningkat, bukan? Setelah minum susu kedelai dan sarapan enak, Hong Dali bersendawa puas dan berangkat. Saat dia meninggalkan kediamannya di keluarga Hong, sudah banyak anggota keluarga Hong yang berkumpul di luar bersiap berangkat. Senglong Royal Divine College adalah perguruan tinggi besar di kota Tianyuan. Terdapat cabang-cabang perguruan tinggi ini di setiap kota besar di bintang Senglong. Perguruan tinggi ini dikendalikan oleh 3 keluarga teratas. Tentu saja, lebih tepat dikatakan bahwa merekalah yang menjaga ketertiban dan keamanan perguruan tinggi. Status Divine College istimewa. Dekan perguruan tinggi tersebut adalah orang yang sangat berkuasa, yang kekuatannya tidak kalah dengan para kepala 3 keluarga teratas. Itulah sebabnya Hong Xingyu meminta Hua Yueling untuk mengirim Hong Dali ke sana. Lagi pula, dengan dekan yang berkuasa dan transenden mengawasi segalanya, keluarga Bei dan Zhu tidak akan berani bertindak berlebihan. Setidaknya, tidak ada bahaya kehilangan nyawanya di sana. Pada saat ini, ketika anggota semua keluarga lainnya melihat Hong Dali dan kelompoknya mendekat, mereka semua berpaling. Jelas, sikap mereka terhadap Hong Dali tidak terlalu ramah. Apakah Hong Dali ini benar-benar akan pergi ke Divine College bersama kita? Aku merasa sangat tidak nyaman ketika melihatnya. Ya, jika bukan karena dia, apakah ketua harus menerima tantangan pembatalan pernikahan? Aku ingin tahu keberuntungan macam apa yang dimilikinya. Dia bergabung dengan Golden Emperor Beetle dan mendapatkan helm saat berjudi harta karun. Surga tidak punya mata. Ya, dia hanya anak yang hilang. Aku marah hanya melihatnya. Ketika kita sampai di perguruan tinggi, mari kita semua abaikan dia. Orang-orang ini, Tang Muxin cemberut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Iri hati, cemburu, dan benci. Hong Dali menyeringai dan mengerucutkan bibirnya. Hanya budak yang tidak iri. Itu tidak penting. Bab 1069. Perguruan Tinggi Ilahi. Saat semua orang bersiap naik ke mobil, seorang penjaga mengumumkan dengan lantang, Nyonya tua telah tiba. Nyonya tua Hua Yueling dari keluarga Hong datang sendiri. Seketika, seluruh anggota keluarga Hong membungkuk hormat. Salam dari kami. Nyonya tua. Oke. Hua Yueling mengangguk pelan dan mendekati Hong Dali. Dahlia, kamu mau sekolah? Apa kamu gugup? Aku baik-baik saja. Hong Dali tersenyum. Aku akan tahu nanti kalau sudah sampai. Anggota lain kecewa, ketika mereka bersekolah, orang tua merekalah yang mengantar mereka. Bagi Hong Dali, Nyonya tua sebenarnya yang mengantarnya secara langsung. Perbedaannya terlalu mencolok. Rasanya agak tak tertahankan.
Oleh karena itu, semua orang naik ke mobil dan pergi. Perjalanan dari keluarga Hong ke Divine College memakan waktu 15 menit. Liang dan yang lainnya sibuk membiasakan diri dengan rute dan lingkungan sekitar. Nanti, mereka akan naik kendaraan mewah. Tak lama kemudian, mobil itu berhenti. Ketika mereka turun, bahkan dengan pengalaman Hong Dali, dia terkejut ketika melihat gerbang Divine College. Itu adalah struktur batu raksasa setinggi lebih dari 300 meter. Batu besar horizontal di gerbangnya bertuliskan, Sekolah Tinggi Ilahi Keluarga Kerajaan Shenglong, dengan warna emas yang berkilauan. Di tempat seperti Shenglong Star di mana bangunan sebagian besar terbuat dari kayu, pintu yang terbuat dari batu adalah sesuatu yang tidak terduga. Dan tepat di sebelah gerbang, banyak sekali siswa yang masuk. Saat itu, Hong Dali merasakan sensasi kembali ke sekolah, tidak buruk. Baiklah, kita sudah sampai. Nyonya tua menarik Hong Dali dan langsung masuk. Divine College tampak seperti sekolah Profesor XD, X-Men, serial yang pernah ditonton Hong Dali di bumi. Hampir semua muridnya memiliki kemampuan. Tentu saja, ada beberapa yang belum memiliki kemampuan. Mereka adalah sekelompok orang berbakat yang belum menyatu dengan batu jiwa. Semuanya baik-baik saja. Tapi Hong Dali segera terkejut. Dua mahasiswa diikat di pohon tepat di pinggir jalan. Para mahasiswa yang lewat terus menunjuk dan menertawakan mereka. Cepat, lihat. Dua idiot lagi menganiaya kakak. Pasti tragis, bukankah begitu? Ini dianggap remeh. Kalau saja membunuh tidak dilarang di lingkungan kampus, mereka mungkin akan dipotong-potong menjadi 17-18 bagian. Sulit dikatakan. Mereka juga bisa dipotong menjadi 27 atau 8 bagian. Astaga, ada kakak juga di kampus ini. Mengerikan sekali. Hong Dali bergidik. Sosok macam apa yang bisa menjadi seorang kakak di kampus seperti ini? Bahkan Hua Xiangyu pun bergidik. Ia menarik Hong Dali dan berbisik, Kakak Dali, kau harus hati-hati. Ada banyak orang hebat seperti itu di kampus ini. Kau harus hati-hati. Tak lama kemudian, mereka tiba di persimpangan jalan. Hua Yueling memberi instruksi kepada Hua Xiangyu, Yuer, bawa Xin dan yang lainnya ke kantor cabang untuk mendaftar. Aku akan membawa Dali. Baiklah. Hua Xiangyu mengangguk dan pergi bersama yang lainnya. Hong Dali ditinggal sendirian. Ia melihat ke kiri dan ke kanan. Kalau dipikir-pikir, sejak ia memiliki sistem hilang yang agung, ia jarang ditinggal sendirian. Tapi ini bagus. Ia ingin melihat apa yang akan dilakukan sekelompok idiot itu padanya. Hong Dali sangat tenang. Bahkan kakak perempuan pun tidak berani membunuh siapapun di sini. Jika keluarga Bei dan Zhu berani menyerangnya, ia tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Pokoknya, dia akan mendapatkan ratusan atau ribuan poin atribut dalam 2 hari lagi. Saat itu, dia bisa bertransformasi kapanpun dia mau. Sayang, jangan takut. Dekan dan guru di sini cukup dekat dengan keluarga Hong kita. Sambil berjalan, Hua Yueling menghibur Hong Dali. Mereka akan menjagamu jika terjadi sesuatu. Ingat, ada banyak orang kuat di sini, bertemanlah dengan mereka. Kamu mungkin tidak bisa belajar banyak di Divine College, tetapi dengan sifatmu yang manis, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk berteman. Aku mengerti. Hong Dali mengangguk. Mengapa mereka mengirimnya ke sini padahal ia tidak memiliki kemampuan dan tidak mampu bertransformasi untuk kedua kalinya? Jelas, semua anggota muda keluarga kerajaan Shenglong berkumpul di sini. Sulit untuk memprediksi siapa yang akan sukses di kemudian hari. Oleh karena itu, menjalin lebih banyak teman adalah hal yang bermanfaat. Sambil mengobrol, keduanya tiba di depan sebuah bangunan besar berukir batu. Bangunan itu berwarna putih keperakan, tanpa tanda-tanda sambungan. Tingginya 500 meter dan seluruhnya dipahat dari batu besar. Hong Dali merasa bahwa keluarga kerajaan Shenglong ini memang berbeda dengan mereka yang ada di planet lain di bawah. Orang-orang di sini sangat memperhatikan perlindungan lingkungan dan alam. Semuanya difokuskan pada pemeliharaan lingkungan alami. Hal ini membuat Hong Dali merasa sangat nyaman, alam, hewan, adalah favoritnya. Kita sudah sampai. Hua Yueling mendongak dan melihat ke arah gedung. Ayo, aku akan mengantarmu bertemu dekan. Mereka memasuki gedung dan naik lift hingga ke atas. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan pintu kantor dekan. Hua Yueling mengetuk pintu dengan lembut. Masuk. Sebuah suara tua terdengar. Haha, Dekan Vergos, lama tak jumpa. Begitu masuk, Hua Yueling tersenyum dan menyapanya. Di saat yang sama, Hong Dali segera menoleh ke arah Dekan Divine College ini. Din Vergos tampak seperti pesulap di film-film fantasi. Ia berjanggut panjang dan wajahnya penuh kerutan. Ia mengenakan topi datar dan tampak aneh. Ini Nyonya Hua. Silakan duduk. Melihat Hua Yueling ada di sana, Dekan Vergos segera berdiri. Nyonya Hua biasanya tidak akan datang ke sini jika tidak ada urusan penting. Ini.
Ia menatap Hong Dali dan langsung mengerti. Mendaftar. Pendaftaran itu satu hal. Hua Yueling mengangguk, lalu duduk di sofa. Konstitusi tubuh kekasihku agak istimewa. Aku berharap Tuan Vergos bisa membantu memeriksanya. Oh, konstitusi badan khusus. Vergos Ohaminet lalu berdiri dan mendekati Hong Dali. Dia tampak sangat ramah, tersenyum, dan berkata, baiklah, coba kulihat. Jangan gugup. Ia menggenggam tangan Hong Dali, dan cahaya kuning lembut berkelap-kelip di antara keduanya. Hong Dali hanya merasakan kehangatan dari telapak tangannya. Tak lama kemudian, ketenangan kembali. Memang istimewa. Din Vergos mengangguk. Cahaya kehidupanku bisa memulihkan fungsi fisik seseorang. Umumnya, jika atribut seseorang belum mencapai 100 poin atribut penuh, aku bisa membiarkannya pulih. Tapi dia memang agak istimewa. Kau tidak bisa berbuat apa-apa. Hua Yueling tampak kecewa. Ya, sayangku memang jago dalam segala hal, kecuali ramuan ajaib pun tidak bisa memulihkan kekuatannya. Hanya menyia-nyiakannya yang bisa membuatnya merasa lebih baik. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Dia tidak bisa pulih bahkan setelah minum ramuan, hanya menyia-nyiakannya yang membantu. Ini sungguh menarik. Jangan terlalu kaget, Nyonya. Din Vergos tersenyum dan kembali ke tempat duduknya. Alam semesta ini luas, dan wajar saja jika hal-hal aneh terjadi. Selama nyawanya tidak terancam, semuanya akan mudah. Ia menatap Hong Dali dan bertanya, jadi, siapa namamu? Hong Dali. Hong Dali tersenyum dan menjawab, Kakek Din, bolehkah aku belajar di sini? Tentu, kenapa tidak? Vergos menatap Hong Dali dengan saksama dan mengangguk puas. Si brengsek ini cukup menawan. Kemampuan apa yang kau miliki? Kemampuan. Aku tidak punya kemampuan apapun. Memboroskan itu dihitung. Hong Dali menatap dengan mata terbelalak. Hua Yueling tertawa terbahak-bahak. Batuk, batuk, batuk. Vergos terbatuk beberapa kali, lalu berkata, kalau pemborosan bisa meningkatkan atributmu, itu dihitung. Selain pemborosan, ada yang lain. Misalnya, kekuatan supernatural. Ada lagi. Hong Dali berpikir sejenak. Apakah transmisi fase dihitung? Oh, aku bisa berubah menjadi Star Knight. Bagus. Haha, anak berbakat. Vergos tertawa terbahak-bahak. Transmisi fase adalah kemampuan garis keturunan eksklusif keluarga Hong. Lumayan, kok. Soal transformasi menjadi ksatria bintang, itu pasti bagus. Kamu akan mengerti nanti kalau kamu sekolah di sini. Kalau begitu, sayangku baik-baik saja, kan? Hua Yueling berseri-seri. Baiklah, aku punya satu permintaan lagi padamu, Dekan Vergos. Hubungan keluarga Hong kita dengan keluarga Bei dan Zhu sedang tidak baik sekarang. Kuharap Dekan Vergos bisa menjaganya dengan baik. Jangan biarkan apapun terjadi padanya. Din Vergos menyatu dengan Life Soul Stone. Serangannya tidak kuat, tetapi kemampuan pemulihannya sangat kuat. Selama seseorang masih hidup, ia bisa diselamatkan. Masalahnya, kemampuannya tidak terlalu berpengaruh pada Hong Dali. Karena itu, Hua Yueling dengan hati-hati menasihatinya. Jangan khawatir. Tak akan ada yang berani berbuat apapun di sekolahku. Vergos tersenyum. Lagi pula, Dali bisa berubah menjadi Star Knight. Tak banyak yang bisa menindasnya. Itu bukan masalah besar. Kalau begitu, aku bisa tenang. Hua Yueling tersenyum dan mengangguk, lalu menepuk kepala Hong Dali dengan penuh kasih sayang. Sayang kecil, kau bisa belajar banyak hal dari Akademi Ilahi ini. Belajarlah dengan baik dan kau akan mengerti. Soal pertempurannya, jangan khawatir. Ayahku akan mengurusnya. Aku mengerti, Nenek Buyut. Hong Dali mengangguk. Aku akan belajar dengan giat. Hehe, baguslah. Hua Yueling menatap Hong Dali dengan saksama, lalu berkata, baiklah. Aku harus kembali sekarang. Din Vergos, tolong jaga kami. Jangan khawatir. Vergos berdiri untuk mengantarnya pergi. Dia akan bahagia di sini. Segera, Hua Yueling pergi. Ketika hanya mereka berdua yang tersisa di ruangan itu, Vergos duduk, menatap Hong Dali, dan berkata perlahan, Dahlia, karena kamu baru saja datang ke sekolah kami, mari kita mulai dari kemampuan yang paling dasar. Kedua kemampuanmu, boros, termasuk kegiatan rekreasi dan tidak berhubungan dengan pertempuran. Transformasi menjadi Star Knight dianggap sebagai pertarungan jarak dekat. Kami akan membiarkanmu pergi ke Fakultas Latihan Fisik terlebih dahulu. Kelas 18 Fakultas Latihan Fisik. Itu kelas yang sama dengan Gu Feifei. Apakah itu tidak masalah? Lagi pula, aku tidak begitu paham dengan situasi di sini. Masalah apa yang mungkin ada? Tapi, siapa Gu Feifei ini? Apa pekerjaannya? Bab 1070. Gu Feifei. Kakek Din, apakah Gu Feifei saudaramu?
Hong Dali menjulurkan lehernya. Dekan ini sepertinya akan menjagaku. Dia mungkin menempatkanku di kelas yang sama dengan kerabatnya. Gu Feifei. Dekan Vergos langsung tertawa. Dia jenius nomor satu di antara mahasiswa-mahasiswa di Divine College ini. Ku dengar semua mahasiswa memanggilnya kakak. Kakak, kakak, aku mau sekelas sama kakak. Yang Hong Dali pikirkan hanyalah kejadian yang ia lihat saat pertama kali masuk kuliah. Duo tragis yang dirundung. Itu membuat kulit kepalanya merinding. Apakah aku masih bisa keluar hidup-hidup jika aku sekelas dengan kakak? Hong Dali bergumam dan menelan ludah. Din, kamu yakin aku ikut kelas itu? Jangan khawatir. Vergos tersenyum dan berkata, meskipun Gu Feifei kuat, dia belum pernah membunuh siapapun sebelumnya. Jaminan macam apa itu? Dekan melambaikan tangannya dan memberikan Hong Dali sebuah catatan. Ambil barang-barangmu dari departemen logistik. Suruh mereka menyiapkan kamar asrama untukmu. Oh, baiklah. Karena dia menyuruhku mengambil barang-barangku dari departemen logistik, sepertinya aku akan tinggal di asrama sekolah di sini. Hong Dali mengangguk dan pergi. Tak lama kemudian, seorang staf layanan menghampiri dan membungkuk pada Hong Dali. Hai, apakah Anda Tuan Muda Dali? Silakan ikuti saya. Mereka keluar dari gedung dan berbelok ke kiri. Tak lama kemudian, Hong Dali melihat 3 pohon raksasa yang aneh. Pohon-pohon itu pendek dan lebar, masing-masing hanya setinggi 200 meter. Namun, diameternya lebih dari 100 meter. Daunnya pun jarang. Sinar matahari menembus celah di antara dedaunan. Sungguh pemandangan yang indah. Kita sudah sampai. Ini asrama mahasiswa di Divine College kita. Petugas layanan membawa Hong Dali ke sebuah pintu dan memperkenalkannya. Ketiga pohon emeri kuno ini telah ada selama lebih dari 40.000 tahun tanpa perubahan ukuran yang signifikan. Jangan khawatir tentang itu selama kalian tinggal di sini. Pohon emeri Ancient Trees dengan sejarah lebih dari 40.000 tahun, sungguh meyakinkan, dilihat dari diameternya, mereka mungkin bisa bertahan dari gempa bumi kelas 10. Kalau tidak, kenapa disebut emeri? Hehe. Segalanya berjalan jauh lebih lancar sekarang karena ia memiliki seseorang untuk membimbingnya. Mereka berjalan melewati pintu depan salah satu pohon kuno emeri dan langsung menuju kantor logistik. Staf layanan berkata, Tuan Muda Dali ada di sini. Begitu mereka memasuki kantor, staf administrasi langsung melangkah maju. Halo, apakah Anda Tuan Muda Dali? Dekan sudah memberitahu saya tentang ini. Apakah Anda punya permintaan khusus? Seperti yang berkaitan dengan kemampuan atau status sosial teman sekamar Anda. Wajar saja kalau kamu khawatir tentang status sosial teman sekamarmu, tapi kemampuan. Apa hubungannya? Coba kupikirkan. Hong Dali menyentuh dagunya. Dia tidak punya kemampuan apapun, jadi itu bukan masalah baginya. Dia mengangkat bahu dan berkata, terserah mereka punya kemampuan atau tidak. Atur saja seseorang untukku secara acak. Baiklah, tidak ada permintaan tentang kemampuan, tidak ada permintaan tentang status sosial. Staf administrasi memikirkannya. Kalau begitu kamu akan pergi ke kamar 1818. Gedung 18, kamar 18. Hanya ada satu orang di ruangan ini sekarang. Tidak ada kemampuan, status sosial biasa saja, hanya sedikit temperamental. Namun, berdasarkan kepribadian Tuan Muda Dali, seharusnya semuanya baik-baik saja. Tidak punya kemampuan, status biasa saja, temperamental. Yah, setemperamen apa dia? Aku anak yang hilang, bukan untuk cari gara-gara. Terima kasih, bro. Hehe, kalau begitu aku pergi dulu. Hong Dali berpamitan dan bersiap untuk pergi. Dia belum melangkah terlalu jauh sebelum mendengar suara tawa jahat dari depan. Bukankah ini Hong Dali? Haha, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Kebetulan sekali. Hong Dali berbalik dan melihat sekelompok orang datang ke arahnya. Orang di depan jelas merupakan pemimpinnya. Ia tersenyum jahat dan mengenakan jas putih yang tampan. Dia adalah Bei Yuanxing, orang yang sangat malu dan dikalahkan oleh Hong Dali. Zhu Ningyu berdiri di sampingnya. Ia menatap Hong Dali dengan ekspresi rumit. Anak hilang inilah yang mempermalukannya. Sekarang mereka bertemu di perguruan tinggi, mustahil mereka bisa melepaskannya begitu saja. Oh, ternyata kau. Hong Dali terisak. Ia terlalu malas untuk memedulikannya dan berbalik. Sambil berjalan, ia berkata, apa aku kurang keras menamparmu kemarin? Apa kau mau dipukuli lagi hari ini? Hong Dali. Bei Yuanxing mengerutkan kening saat menyadari Hong Dali hendak pergi. Ia bergegas maju dan berdiri di depan Hong Dali, menghalangi jalannya. Mungkin aku bisa membiarkanmu pergi hari ini jika kau tidak menyebutkannya. Tapi
Karena kau sendiri yang mengatakannya, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Hong Dali hanya bisa berhenti ketika Bei Yuanxing menghalangi jalannya. Ia tersenyum malas dan menatapnya. Ia mendengus. Katakan saja apapun yang ingin kau katakan. Jangan buang waktuku. Aku sedang mencari kamarku. Mencari kamarnya. Sepertinya orang ini akan tetap bersekolah. Bei Yuanxing langsung menyusun rencana. Ia tersenyum dan berkata, aku hampir lupa, sepertinya kamu akan tinggal di sekolah, ayo, kita pergi, aku ingin melihat kamar mana yang kamu tinggali, dengan begini aku bisa lebih sering mengunjungimu nanti, kan? Isi perkataannya sopan, tetapi nadanya tidak. Orang-orang di sekitarnya langsung bersorak dan tertawa ketika mendengar hal itu. Oh, terserahlah. Hong Dali cemberut dan berkata, kamar 1818. Masuklah kalau kau mau. Enyahlah kalau kau tidak mau. Awalnya, itu hanya sebuah kamar, bukan masalah besar. Namun, begitu mendengar nomor kamarnya, Bei Yuanxing dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Hong Dali, selamat. Sekamar sama kakak, hahaha. Aku bisa bayangkan betapa buruknya hidupmu nanti. Iya, kamu cari masalah. Kakak. Hong Dali berpura-pura acuh tak acuh, tapi pikirannya kacau. Mungkinkah aku sekamar dengan kakak perempuan terkuat yang legendaris itu? Sepertinya aku memang ditakdirkan bersama kakak perempuan. Aku bertemu cuyinku di bumi. Sekarang lebih baik lagi. Kami sekamar. Ngomong-ngomong, apa kakak perempuan ini akan langsung mengusirku? Tentu saja, betapapun bergejolak pikirannya, Hong Dali harus tetap tenang. Ia menatap Bei Yuanxing dan yang lainnya, lalu tersenyum. Kalian ini membosankan sekali. Daripada ikut les, kalian malah pamer di sini. Hati-hati, jangan sampai ketahuan dan dipukuli nanti. Pelajaran. Pelajaran apa? Bei Yuanxing sama sekali tidak menunjukkan kekhawatiran. Memangnya kenapa kalau aku tidak ikut les? Apa yang perlu dikhawatirkan? Oh ya, ngomong-ngomong, kamu dari kelas mana? Fakultas Latihan Jasmani, kelas 18. Sambil mengobrol, mereka sampai di ruang 1818. Hong Dali langsung mengetuk. Baiklah, aku di sini. Kenapa kau masih di sini? Apa kau berencana masuk bersamaku? Tidak, tidak masuk. Sekalipun Bei Yuanxing 10 kali lebih berani, dia tetap tidak akan berani melawan kakak itu. Dia tersenyum dan berkata, tapi, kami penasaran berapa lama kau akan bertahan di dalam. Aku tak sabar melihatmu diusir. Kalau kau tidak punya tempat tinggal lain, akan lebih nyaman bagiku untuk bermain denganmu. Haha, dasar idiot yang membosankan. Hong Dali cemberut. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Wajah seorang gadis muncul di hadapan Hong Dali. Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku? Begitu Hong Dali melihat gadis ini, dia langsung menarik napas dingin. Hong Dali tak terkalahkan di bumi. Ia tak takut pada siapapun di alam semesta. Ia telah melihat segalanya. Dia telah melihat berbagai macam wanita cantik, tetapi ini pertama kalinya dia melihat seseorang seperti itu. Hong Dali langsung teringat kalimat yang tepat untuk menggambarkan situasi saat ini. Bagaimana perasaanmu ketika seorang wanita berdada besar berdiri di depanmu? Gadis di depannya ini jelas seorang gadis berpayudara besar. Payudaranya setidaknya berukuran ekap. Tingginya lebih dari 1,95 meter, menatap Hong Dali. Masalah yang paling krusial adalah, meskipun wajah gadis ini memang cantik, ketika Anda melihat tubuhnya. Pernahkah Anda melihat bola sepak? Bentuk tubuh wanita cantik ini seperti itu. Pinggangnya berdiameter setidaknya 1 meter. Jika dipadukan dengan kepala dan kakinya yang kecil, ia tampak seperti bola sepak. Aduh! Hong Dali ragu apakah dia gadis cantik atau gadis yang seperti raptor. Ia menarik napas dalam-dalam dan matanya melebar. Ya. Aku ditugaskan ke kamar ini. Apakah kau Gu Feifei? Itu aku. Apa kau sekamar denganku? Gu Feifei mengamati Hong Dali dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu, ia bergumam. Kau sangat kecil. Apa kau bisa bertahan beberapa ronde denganku? Siapa yang menugaskanmu ke sini? Kulit kepala Hong Dali langsung terasa geli. Enggak bisa kita hidup berdampingan dengan damai. Aku baru saja mengajukan permintaan, dan mereka menugaskanku ke sini. Hong Dali berkeringat dingin. Ia sudah membayangkan adegan tengah malam di mana ia diayun-ayunkan di langit dengan satu tangan oleh Gu Feifei seperti anak bebek kecil. Memikirkan adegan ini saja membuat mereka merinding. Aku temperamental. Aku suka menghajar orang. Gu Feifei akhirnya membuka pintu dan masuk ke kamar. Sebaiknya kau jangan coba-coba bicara denganku. Kalau tidak, aku bisa marah. Oh, tentu. Hong Dali mengangguk dan mengikutinya ke dalam ruangan. Di luar,
Bei Yuanxing dan yang lainnya saling berpandangan sebelum tertawa serempak. Hong Dali ini pasti sudah mati. Gu Feifei terkenal karena sifatnya yang labil dan temperamental. Banyak siswa yang mencoba menantang misi sulit untuk sekamar dengannya. Namun, mereka semua gagal pada akhirnya. Adapun hasil akhirnya, tak tertahankan untuk ditonton. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.